Bab 1121. Orang pilihan Tuhan. Tidak, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Raja Iblis jelas ketakutan. Sistem hilang hebat apa ini? Bagaimana bisa memenjarakanku? Itu tidak mungkin. Kekuatannya, bagaimana bisa begitu kuat? Suara Raja Iblis semakin melemah dan memudar. Setelah beberapa saat, suaranya tak lagi terdengar berbeda dari pria tua pada umumnya. Ia tak lagi memancarkan aura menakutkan yang membuat jantung berdebar kencang. Hong Dali mendengar suara sistem lagi. Jiwa yang lain berhasil dipenjara. Sistem sedang memindai jiwa yang lain. Hong Dali mendesah pelan. Iya, Raja Iblis yang malang, pasrahlah pada takdirmu. Sistem itu bahkan bisa membuka seluruh dimensi kenikmatan hanya untuk menyelamatkanku dari bahaya. Kau, si terpilih kecil dari dimensi iblis, pikir kau bisa melawan sistemku yang hilang. Tragis, kan? Menyedihkan, kan? Tak lama kemudian, sistem menyelesaikan pemindaiannya. Analisis sang terpilih dari dimensi iblis selesai. Raja Iblis Poligal, prajurit tingkat astral, salah satu dari 10 prajurit terbaik dari dimensi iblis Suraba. Atribut tubuh asli. Kekuatan 520.000, kelincahan 500.000, refleks 520.000. Keahlian khusus. Persenjataan iblis, generasi diri, penguasa ras iblis, reinkarnasi mayat hidup. Zodiak sang terpilih. Pemakan energi. Aduh, Raja Iblis Poligal ini begitu kuat. Sekarang dia dipenjara oleh sistem, jadi dia jadi pelayanku, kakek. Bagaimana mungkin sang terpilih memiliki sistem sekuat itu? Raja Iblis Poligal sangat terluka. Ia tak habis pikir bagaimana sistem hilang agung Hong Dali bisa begitu kuat. Zodiak sang terpilihku bisa melahap semua energi. Aku bisa menjadi lebih kuat dengan mengonsumsi zodiak sang terpilihmu. Akhirnya, aku terpenjara begitu saja. Sejujurnya, Poligal sangat kuat sebagai Raja Iblis dan salah satu prajurit teratas di dimensi iblis. Awalnya, ia berencana memasuki tubuh Hong Dali dan melahap tanda sang terpilih. Setelah itu, ia bisa memilih untuk bereinkarnasi ke tubuh Hong Dali atau mencari kesempatan untuk menyerang sang terpilih yang lebih kuat. Namun, ia tidak menyangka akan dipenjara sepenuhnya oleh sistem pemborosan besar yang acak ini. Bagaimana ia bisa melanjutkan dari situ? Kau bohong padaku, manusia jahat. Raja Iblis Poligal sangat terluka. Pantas saja kau begitu santai. Kau bukan hanya sang terpilih, kau adalah sang terpilih Tuhan. Bagaimana mungkin sistem agung hilangmu begitu kuat? Hanya tanda sang terpilih Tuhan yang bisa melakukan itu. Yang mana, yang terpilih Tuhan? Bukankah aku hanya sang terpilih, melainkan sang terpilih Tuhan yang bahkan lebih berkuasa? Kakak Raja Iblis, tanya Hong Dali penasaran. Begini saja. Kau pada dasarnya kakek pelayanku sekarang, kan? Dan, kau dipenjara di sini. Bagaimana kalau kau ceritakan tentang orang pilihan Tuhan ini? Kalau hubungan kita baik-baik saja, aku bahkan bisa membantumu meminta bantuan dan membiarkanmu keluar. Inilah yang diharapkan Raja Iblis. Karena itu, ia langsung tertarik dengan tawaran Hong Dali. Lagi pula, informasi itu tidak berharga baginya. Tanda sang terpilih diciptakan oleh Master Dimensi, mereka diciptakan untuk menjaga keseimbangan dimensi ini, sedangkan sang terpilih Tuhan, itulah wujud eksistensi tertinggi di seluruh alam semesta ini, yang diciptakan oleh Master Semesta. Sang terpilih Tuhan tidak hanya memastikan keseimbangan dalam dimensi ini, tetapi juga semua alam semesta paralel. Setiap sang terpilih Tuhan akan memiliki kepribadian uniknya sendiri. Namun, saya belum pernah bertemu satu pun. Misalnya, jika semua dimensi dipandang sebagai agama yang berbeda, maka Master Dimensi pada dasarnya adalah pemimpin agama. Sang terpilih adalah duta besar yang berpatroli dan mengawasi berbagai departemen. Master Semesta adalah paus terkuat yang mengawasi semua agama yang berbeda, dan sang terpilih Tuhan adalah perwakilan yang memastikan keseimbangan antara agama-agama yang berbeda. Baca lebih lanjut bab di novel full. Aduh. Jadi, kehormatanku di alam semesta ini meluas tanpa batas, seperti spray yang dikencingi anak kecil. Apa aku langsung jadi wakil Tuhan begitu saja? Aku tahu itu. Sistem The Great Prodigal kedengarannya keren banget. Kok bisa cuma buat orang pilihan biasa? Orang pilihan Tuhan, lebih tepatnya. Wahahaha. Hong Dali merasa baik-baik saja setelah menculik seorang kakek pembantu. Maka, Hong Dali bertanya dengan nada gembira, lumayan, penjelasannya cukup lengkap. Bagaimana kalau begini, kan? Kapan teman-teman dan teman sekelasku akan bangun? 2 jam lagi. Raja Iblis Poligal senang dan bergumam pada dirinya sendiri. Untungnya aku tidak punya cukup kekuatan untuk membunuh mereka semua tadi. Kalau tidak, aku pasti sudah tamat sekarang. Dia memang berencana membunuh semua orang di sini. Tapi, dia tidak cukup kuat saat itu. Tanpa sengaja, itu menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak, dia akan menemui ajalnya yang tragis sekarang.
Baiklah, setidaknya kau masih punya hati nurani. Hong Dali menghiburnya. Lakukan tugasmu dengan baik. Kalau aku puas, aku akan mencari cara untuk membantumu keluar. Ngomong-ngomong, punya Raja Iblis sebagai antekku cukup menyenangkan. Hanya Hong Dali yang bisa menjadikan seorang prajurit top dari dimensi iblis sebagai anteknya. Namun, keadaan menentukan kondisinya. Air mata memenuhi wajah Raja Iblis, sejak kapan ia diperlakukan seperti ini setelah menjadi sang terpilih. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Hong Dali terlalu kuat untuknya. Sebenarnya, aku agak kasihan padamu. Hong Dali mencari tempat duduk dan berbicara dengan Raja Iblis. Kenapa kau tidak tinggal di dimensimu sendiri dan menikmati hidupmu di sana? Kau hanya perlu datang ke sini dan mencari konflik. Pada akhirnya, kau bukan hanya mati bersama Raja Naga Api Arbusta, bahkan jiwamu pun diculik olehku, kenapa kau datang untuk melawan kami? Bukankah perdamaian pilihan yang lebih baik? Pertanyaan ini selalu mengganggu Hong Dali. Semua orang pasti akan hidup bahagia jika tidak ada yang memulai perang. Pada akhirnya, mereka terpaksa menciptakan perang dimensi ini. Mengapa harus menderita tanpa alasan? Perang dimensi. Haha, kau pikir kami mau ikut? Raja Iblis Polygal menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Singkatnya, perang dimensi bisa digambarkan dalam satu kalimat. Para dewa bertarung, dan manusia menderita. Para dewa bertarung dan moralitas merosot. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Ceritakan padaku. Bagaimana para dewa bertarung dan mengapa manusia menderita? Ada dimensi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini. Ada seorang master dimensi di setiap dimensi. Kau sudah tahu semua itu, kata Raja Iblis perlahan. Para master dimensi ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berlatih. Coba pikirkan. Mereka memiliki umur yang sangat panjang, dan kekuatan mereka hampir mencapai puncaknya. Mengapa mereka masih berlatih begitu keras? Itu pertanyaan yang bagus. Ketika orang ini sudah cukup kuat untuk berdiri di puncak dimensi, mengapa ia masih berlatih begitu keras? Untuk menyerahkan semua pekerjaan lain kepada yang terpilih. Untuk mempersiapkan penerusnya. Itu mungkin hanya sebagian kecil alasannya. Alasan utamanya. Seperti dugaannya, Raja Iblis segera melanjutkan. Pertarungan terjadi di antara para master dimensi. Tahun-tahun pelatihan mereka panjang dan membosankan. Setiap kali lubang hitam raksasa meledak, mereka akan mendapat kesempatan untuk bertemu. Namun, karena para master dimensi telah mencapai puncak kekuatan mereka, pertarungan mereka akan dengan mudah mengakibatkan keruntuhan dimensi. Peristiwa tersebut dapat menghancurkan seluruh dimensi sepenuhnya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat benar-benar bertarung satu sama lain. Mereka hanya dapat saling menahan diri. Pada saat itu, karena pertemuan menjadi terlalu membosankan, mereka akan memerintahkan orang terpilih mereka untuk memimpin tim dan menuju dimensi lain untuk bertempur. Mereka hanya akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegosiasikan persyaratan selama pertarungan. Sedangkan untuk kami yang berlevel rendah, kalian tahu bagaimana akhirnya. Hong Dali akhirnya mengerti. Sesungguhnya, para dewa berperang, dan manusia menderita. Ketika para master dimensi bosan, mereka akan bertaruh pada pertempuran antar bawahan mereka. Mereka hanya akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menandatangani perjanjian setelah perang. Itu seperti perang antar negara di bumi. Para pemimpin akan bertanggung jawab atas perintah, dan para prajurit akan mengorbankan nyawa mereka. Pemenang akan menerima keuntungan besar, sementara yang kalah harus menandatangani banyak perjanjian yang tidak adil. Jadi, kamu datang ke sini dengan nasib sial seperti itu, tanya Hong Dali. Apalagi pilihanku? Raja Iblis menjelaskan bahwa ia tak punya pilihan. Kaulah pilihan Tuhan. Kau seharusnya tahu bahwa tanda-tanda itu mengejarmu. Jika kau berani menentang perintah, kau akan langsung mati. Jika kau datang dan berjuang keras, kau mungkin masih bisa hidup. Bagaimana kau akan memilih? Jadi begitulah adanya. Sepertinya sistem grid prodigalku cukup bagus. Untuk mencegah hal seperti ini terjadi, ia justru menciptakan dimensi kenikmatan untukku. Itu artinya para terpilih bisa bertarung sesuka mereka. Aku tak perlu peduli soal itu, aku bisa langsung pergi ke bumi dan bersenang-senang. Orang-orang pilihan Tuhan seperti kalian tidak akan mengerti perjuangan mereka, kata Raja Iblis dengan iri. Orang pilihan Tuhan hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun. Mereka semua membawa keberuntungan yang luar biasa dan akan selalu menerima perhatian dan perlindungan ekstra. Kami, orang-orang pilihan, berbeda. Kami memiliki nasib yang paling tragis. Kami harus berjuang kemanapun kami pergi. Setiap hari adalah situasi hidup dan mati bagi kami. Kenapa dia membuatnya seolah-olah para terpilih adalah protagonis sebenarnya, dan para terpilih Tuhan adalah master permainan? Perannya cukup mirip, kan? Coba pikirkan.
Tokoh protagonis dalam novel selalu diejek dimanapun mereka berada. Dari para pembuat kebijakan dan petinggi militer, hingga anggota geng kecil dan bahkan pedagang kaki lima, tak seorang pun pernah menyukai mereka. Namun, orang-orang pilihan Tuhan berbeda. Mereka adalah bos dimanapun mereka berada. Mereka memiliki banyak antek yang selalu siap melayani mereka. Hong Dali benar-benar terhibur kali ini. Orang-orang tidak bisa merasakan kebahagiaan tanpa membandingkan. Ketika ia membandingkan dirinya dengan orang lain, ia merasakan keistimewaan yang luar biasa. Lihat saja Raja Iblis ini. Meskipun ia menjalani kehidupan yang tenang sebagai prajurit terbaik di dimensi iblis, ia harus menanggung begitu banyak kesulitan hanya untuk bertahan hidup. Ia mungkin berpikir ia bisa bersantai setelah menjadi Raja Iblis, tetapi peran dimensi tetap menjadi masalah. Ia harus mempertaruhkan nyawanya dan berkorban untuk saling menghancurkan melawan Raja Naga Api Arbusta. Setelah semua itu, ia masih terkurung di sini selama 10.000 tahun. Dibandingkan dengan itu, sistem kehilangan besar saya memang yang terbaik. Bab 1122. Gu Feifei. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu karena kisahmu sangat menyedihkan. Hong Dali orang yang baik hati. Kerja keraslah, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tanyakan saja jika kamu butuh sesuatu. Hidupmu cukup sulit. Mungkin tak seorang pun pernah berbicara dengan Raja Iblis seperti ini sejak ia menjadi sang terpilih. Namun, senang mendengarnya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih dulu. Raja Iblis mendesah. Aku akan istirahat dulu. Aku tidak akan keluar dalam waktu dekat jika tidak ada yang penting. Oh ya. Raja Iblis mengingatkan Hong Dali sebelum ia menghilang. Gadis gendut itu aneh. Hati-hati. Jangan membuatnya marah kecuali kau tidak punya pilihan lain. Setelah dia mengatakan itu, dia berhenti berbicara. Gadis gemuk. Gu Feifei. Hong Dali menatap Gu Feifei yang terbaring di lantai dengan ekspresi penasaran. Ini bukan pertama kalinya Hong Dali mendengar tentang keanehan Gu Feifei. Setidaknya beberapa orang telah menceritakannya kepadanya. Terlebih lagi, mereka semua sangat kuat, dengan Raja Iblis Polygal sang terpilih sebagai yang terkuat di antara mereka semua. Karena semua orang penting ini telah mengatakannya, rahasia apa yang disembunyikan Gu Feifei. Pada saat yang sama, di sisi lain, Hua Yueling tiba di planet bintang api dengan pesawat ruang angkasanya. Dia punya firasat bahwa ujian Hong Dali kali ini akan bergejolak. Bukan hanya Bei Sihui dari keluarga Bei yang bisa datang, tetapi dia juga punya firasat bahwa beberapa hal besar lainnya akan terjadi di planet bintang api ini. Sayangku, kau harus aman, gumam Hua Yueling. Aku sudah kehilangan Juner, aku pasti tidak bisa kehilanganmu juga. Jika seseorang benar-benar mencoba menyakitimu, aku akan melakukan apapun untuk melindungimu, bahkan jika itu berarti aku harus menggunakan jurus itu. Setelah memikirkan itu, Hua Yueling tampak bertekad dan terbang langsung menuju Fury Abyss. Baca lebih lanjut bab di novel full. Di dalam Divine College, tempat sang terpilih, Kong, sedang beristirahat. Terdengar ketukan di pintu. Masuk. Kong yang sedang bermeditasi perlahan membuka matanya. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan wajah Bei Yuanxing muncul di baliknya. Ia datang sendirian, tampak pendiam dan takut. Ia berkata dengan hati-hati, "Halo, Tuan terpilih yang terhormat. Jika saya pernah menyinggung Anda sebelumnya, mohon maafkan saya." Sulit bagi Tuan Muda Besar keluarga Bei untuk datang meminta maaf secara langsung. Namun, jelas juga bahwa ia memiliki motif tersembunyi di balik kedatangannya. Ia ingin menggunakan Kong sebagai pisau pinjaman untuk membunuh Dali. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Kong mengangguk ringan dan kembali ke tempat tidurnya. Kalau kau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk minta maaf, kau boleh pergi sekarang. Aku hanya suka berkelahi, aku tidak semembosankan itu sampai-sampai ingin membalas dendam untuk keluhan sekecil apapun. Ada sesuatu, benar-benar ada sesuatu. Bei Yuanxing buru-buru berkata, "Kudengar kau suka bertarung. Makanya, aku datang khusus untuk memperkenalkan dua lawan yang pasti akan kau sukai." Maksudmu Gu Feifei dan Hong Dali itu? Kong tersenyum merendahkan. Kau lemah sekali. Memangnya mereka sekuat apa? Dia hanya ingin menguji kemampuannya saat melawan Bei Yuanxing sebelumnya. Jelas, hasilnya mengecewakannya, orang ini bahkan tidak memaksanya untuk menggunakan setengah dari kekuatan penuhnya. Dia sudah seperti itu. Seberapa kuatkah Gu Feifei dan Hong Dali di sekolah ini? Tidak, Tuan terpilih. Bei Yuanxing menggelengkan kepalanya dengan keras. Aku merasa kau meremehkan mereka. Jika kekuatan penuhku 100 poin, Hong Dali mungkin sekitar 150. Sedangkan Gu Feifei, dia jelas di atas 200 poin. Kong sebelumnya tidak tertarik pada Gu Feifei dan Hong Dali, tetapi setelah mendengarkan Bei Yuanxing, ia menjadi sangat bersemangat. Dia suka menantang para pejuang yang kuat. Semua jenis pejuang yang kuat.
Kalau tidak, dia tidak akan datang lebih awal. Lagi pula, sebagai sang terpilih, ia tidak tahu kapan ia harus memasuki Syurabah. Jika ia tidak memaksakan diri untuk terus memperbaiki diri, kematian akan menjadi satu-satunya jalan keluarnya. Oleh karena itu, ia harus terus menantang para pejuang yang kuat dan memaksimalkan potensinya. Hanya dengan begitu, peluangnya untuk bertahan hidup akan meningkat. Sekarang setelah Bei Yuanxing tahu tentang identitasnya, tidak mungkin dia berbohong tentang situasi tersebut. Kalau katamu benar, mungkin aku harus pergi melihatnya. Kong mengangguk ringan, lalu tersenyum. Tapi, aku harus memperingatkanmu dulu. Kalau kau berani berbohong padaku, aku yakin kau mengerti konsekuensinya. Aku tidak berani, aku tidak berani. Beraninya aku berbohong padamu. Bei Yuanxing menggelengkan kepalanya. Sekalipun aku 100 kali lebih berani, aku tetap tidak akan berani berbohong kepada yang terpilih yang terhormat. Baguslah kau tahu. Kong langsung berdiri dan berkata, siapkan pesawat ruang angkasa untukku. Aku akan segera pergi. Semakin cepat aku pergi, semakin cepat aku kembali. Ya, Tuan. Kong akhirnya bergerak. Bei Yuanxing sangat gembira dan berlari keluar. Saya akan melakukannya sekarang. Planet bintang api, di dalam kota naga api, jurang api. Apa yang baru saja terjadi? Tetua Anubreta terbatuk beberapa kali sebelum duduk. Begitu ia bangun, hal pertama yang ia lihat adalah kepala Raja Iblis Polygal. Melihat kepala itu masih ada dan belum banyak yang beregenerasi, ia menghela napas lega. Syukurlah, semuanya baik-baik saja. Kepala Raja Iblis ini masih memiliki kekuatan yang begitu besar bahkan setelah masa penindasan yang panjang. Sungguh mengerikan. Cepat kembalikan. 8 naga yang berpegangan pada rantai logam di langit juga telah pulih. Mereka tidak dapat mengingat apapun yang terjadi. Sebaliknya, mereka hanya merasa pusing. Setelah mendengar perkataan Tetua Agung, mereka langsung menurunkan kepala Raja Iblis kembali ke kolam lava. Tak seorang pun menyadari bahwa jiwa Raja Iblis telah terpenjara dalam pikiran Hong Dali. Ah, tidur siang yang nyenyak. Gu Feifei meregangkan badan dengan malas setelah bangun. Dibandingkan dengan kebingungan Tetua Agung, ia jelas merasa baik-baik saja. Namun, ia memandang Hong Dali sedikit berbeda. Ada sesuatu dengan gadis ini. Hong Dali bertukar pandang dengan Gu Feifei. Kemudian, ia mengangkat alisnya dan kembali berbaring di tanah. Semuanya baik-baik saja. Mentor itu menatap seluruh kelas dan buru-buru berkata, ada yang merasa tidak nyaman. Kalau ada, segera laporkan. Mentor, saya baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Semua orang berdiri. Mereka benar-benar kehilangan arah atas apa yang terjadi. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan apa yang salah. Sepertinya kita tidak bisa menahan kepala Raja Iblis di sini lebih lama lagi. Tetua-tua memandang kolam lava dan berkata perlahan, kita memilih untuk menekannya daripada menghancurkan mayatnya sepenuhnya sebelumnya karena kita masih bisa merasakan adegan pertempuran antara dia dan Raja Naga Api Arbusta. Itu bagus untuk perkembangan ras kita. Namun, sepertinya menahannya di sini berpotensi membahayakan. Kita harus memikirkan cara untuk menghadapinya sekarang. Meninggalkan kepala Raja Iblis di sini bermanfaat bagi pertumbuhan naga api. Kalau tidak, mereka pasti sudah menemukan cara untuk menghancurkan mayatnya sepenuhnya, sekuat apapun kemampuan regenerasinya. Namun, Tetua Agung merasakan ada yang tidak beres setelah kejadian hari ini, sehingga ia segera memerintahkan persiapan untuk memusnahkan mayat Raja Iblis sepenuhnya. Tak lama kemudian, 8 naga yang menarik rantai logam itu terbang kembali dan berubah wujud menjadi manusia. Tetua Agung menarik mereka ke samping dan berkata dengan suara pelan, lakukan investigasi diam-diam dan cari tahu apakah ada yang bereaksi berlebihan terhadap peristiwa yang disebabkan oleh Raja Iblis hari ini. Jika kalian menemukan sesuatu, segera laporkan. Baik, Tetua. 8 naga itu langsung membungkuk dan menjawab. Baiklah, segel kepala Raja Iblis ini sepenuhnya, lalu hancurkan dia. Tetua-tua melambaikan tangannya pelan. Pergi. Baik, Tetua. 8 naga itu pun pergi. Baiklah, semuanya. Tetua Agung kembali kepada Hong Dali dan yang lainnya. Ia tersenyum dan berkata, saya turut berduka cita atas kecelakaan yang terjadi hari ini. Kami harus membuat beberapa penyesuaian kecil pada jadwal untuk sisa hari ini. Semuanya, silakan berkeliling area ini dengan bebas. Mohon maaf, kami perlu menyelesaikan beberapa urusan yang berkaitan dengan kepala Raja Iblis ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mentor Jing buru-buru berkata, ini keadaan darurat yang tak terduga. Kalau begitu, tolong selesaikan urusan resmi Anda, Tetua Agung. Saya akan meminta semua orang untuk berjalan-jalan dan berkeliling sendiri. Setelah itu, kita akan kembali beristirahat. Kita bisa mengatur sesi latihan besok pagi, Tetua Agung. Ya, tentu.
Tetua tua mengangguk dan mengulurkan tangannya. Silakan lewat sini. Silakan, tetua. Di dalam jurang api. Kepala Raja Iblis telah menyebabkan keributan besar sebelumnya. Semua orang merasa sedikit terganggu dan turun ke jalan untuk membahas situasi tersebut. Ras naga adalah ras yang aneh. Mereka sombong, kuat, dan yang terpenting, sangat percaya diri. Meskipun kepala Raja Iblis menyebabkan keributan besar, tidak ada yang benar-benar panik. Sebaliknya, mereka hanya bertanya-tanya. Setelah itu, topik utama diskusi adalah pertemuan seni bela diri yang akan datang. Di lapangan latihan barat di sebelah jurang api, beberapa orang berjalan kaki. Pemimpin di depan adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Ia mengenakan baju zirah hitam dan memiliki 2 tanduk panjang di kepalanya. Ia tampak galak dan memancarkan aura pembunuh. Leslieta, kau harus tampil baik di upacara besok dan membuat ras naga kita bangga. Orang yang berbicara itu jelas mengagumi pemuda berbaju zirah hitam itu. Bab 1123. Di tengah badai. Aku mengerti. Leslieta mengangguk dan berkata dengan nada datar, Krisnata akan ikut serta dalam kongres kali ini. Dia jenius nomor 1 di ras naga api kita, kekasih impianku. Ini kesempatan bagus. Aku harus tampil sebaik mungkin. Di antara manusia, ada seseorang bernama Gu Feifei, yang sangat kuat. Sisanya biasa saja. Targetku adalah juara kedua. Untuk juara pertama, dengan Krisnata di sini, aku tidak punya banyak peluang. Orang yang satunya mengangguk dan berkata, Saudara Leslieta sudah berlatih setiap hari selama beberapa tahun ini. Meskipun dalam wujud manusia, kau hanya mampu mengeluarkan sekitar 10% dari kekuatan tempurmu, seharusnya tidak ada masalah melawan manusia-manusia itu. Kedua, haha, maaf. Tempat itu sudah dipesan untukku. Saat itu, 3 orang mendekat dari jarak yang tak terlalu jauh. Pemimpin kelompok itu mengenakan baju zirah merah. Ia berkata sambil tersenyum, denganku, Letionsta, di sini, kurasa kau tak punya peluang untuk posisi kedua. Bagaimana kau bisa tahu sebelum mencoba? Leslieta melirik Letionsta yang sedang mendekatinya. Kau mungkin benar. Kau memang kuat. Tapi aku tidak melakukan apa-apa selama bertahun-tahun. Aku bahkan pergi ke menara ujian dunia manusia. Aku berlatih selama 6 bulan di sana. Aku punya lebih banyak pengalaman bertarung dalam wujud manusia. Menara ujian. Aku penasaran apa lagi yang bisa kau katakan. Letionsta tertawa terbahak-bahak dan menunjuk Leslieta. Menara ujian itu tempat yang sangat menarik. Tentu saja aku pernah ke sana. Aku bahkan juara pertama di sektor bintang kunmu. Bagaimana denganmu? Bagaimana hasilnya? Mendengar itu, ekspresi Leslieta berubah. Lalu, ia mendengus. Memangnya kenapa kalau kamu yang pertama? Aku juga yang pertama. Kita lihat saja siapa yang lebih baik. Tentu. Kalau begitu, tunjukkan saja padaku. Haha. Letionsta melambaikan tangannya dengan anggun. Ayo pergi. Sampai jumpa di kongres besok. Ketika Letionsta dan kelompoknya pergi, pemuda di samping Leslieta berkata, Kak Leslieta, aku mendukungmu. Letionsta ini mengaku sebagai yang terbaik setelah Kyutike dan biasanya sombong. Kau harus membuatnya tahu tempatnya kali ini. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Leslieta menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Letionsta memang pantas bersikap sombong. Latar belakang keluarganya jauh lebih baik daripada latar belakangku. Sebelumnya, sebelum Raja Iblis, tingkat pencerahannya lebih tinggi daripada milikku. Menurut klasifikasi kekuatan ras naga api, dia berada di level 4 bersamaku. Tapi dia lebih kuat dalam hal keuntungan ekonomi. Secara keseluruhan, peluangnya untuk menang lebih tinggi. Tapi, Saudara Leslieta, latihanmu jauh lebih keras daripada dia, pemuda itu mencoba menyemangatinya. Jangan khawatir. Aku tidak akan merendahkan diriku sendiri. Oh, ya, Leslieta mengerutkan kening dan berkata, siapa yang dikirim tetua agung kali ini? Seharusnya ada sekitar 40 orang yang mengisi formulir. Di antara mereka, yang paling kuat hanya kau, Letionsta, Fadalista, dan Hirta, jawab pemuda itu. Itu juga yang kupikirkan. Leslieta mengangguk. Bagaimana dengan pihak manusia? Siapa yang lebih kuat di pihak mereka? Kau tahu. Kudengar ada seseorang bernama Gu Feifei, yang terkuat di antara mereka. Tak ada yang lain. Pemuda itu tersenyum sambil berkata, Gu Feifei ini memang cukup kuat. Kakak Leslieta, kalau kau tak berubah wujud menjadi naga raksasa, kau mungkin takkan bisa mengalahkannya. Gu Feifei, gumam Leslieta. Aku sudah lama mendengar tentang Gu Feifei ini. Kudengar dia pantas menduduki posisi nomor 1 di seluruh Akademi Dewa Astral Shenglong. Kekuatannya setara dengan para kepala suku dari 3 keluarga teratas. Yang terpenting, belum ada yang membiarkannya menunjukkan kemampuannya.
Orang ini memang misterius. Sayang sekali dia bukan dari ras naga. Kunjungi situs komik kami Novelful Live. Entahlah. Terlalu banyak karakter misterius di dunia ini. Pemuda itu mengangguk. Dengan karakter Letionsta, dia pasti akan menantang Gu Feifei. Kita akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Haha, itu benar. Suatu sudut Fury Abyss. Hong Weicheng yang mengenakan baju besi merah, menginap di sebuah hotel kecil di Fury Abyss. Meskipun Fury Abyss merupakan tempat permukiman bagi ras naga, terkadang pengunjung dari planet lain datang ke sini untuk bertukar petunjuk. Oleh karena itu, hotel-hotel tersedia. Di dalam ruangan, Hong Weicheng memandangi kolam magma di tengah jurang api. Ia mengerutkan kening. Raja Iblis telah terkurung di bawah kolam magma selama 10.000 tahun. Tak disangka ia masih memiliki kehadiran sekuat itu. Raja Iblis dari dimensi iblis sungguh mengesankan. Tawa barusan mengejutkan semua orang di jurang api. Perang dimensi telah meredupkan cahaya matahari dan bulan. Itu jelas bukan kabar angin. Ketika Hong Dali mendengar tentang perang dimensi dari Raja Naga Tujuh Warna, Daik, di galaksi Super Mecha Wars, semuanya diringkas. Daik tidak melakukannya dengan sengaja. Lagi pula, Hong Dali masih berkeliaran di Bima Sakti, jadi Daik tentu saja tidak bisa menceritakan terlalu banyak kepadanya. Ini seperti menetapkan target untuk seseorang. Jika dia menghasilkan 10.000 sebulan dan Anda mendorongnya untuk bekerja lebih keras untuk mendapatkan 15.000, dia akan bekerja lebih keras. Tapi kalau Anda menyuruhnya mengerahkan segenap tenaganya, dan dia bisa menghasilkan 5 juta, itu seperti menceritakan kisah fantasi. Logika yang sama diterapkan. Jika Raja Naga Tujuh Warna memberitahu Hong Dali bahwa perang dimensi ini melibatkan beberapa astral dari dimensi yang sama, dan lawan mereka berada di level yang sama dengan Raja Iblis, Hong Dali mungkin akan mengabaikannya, itu sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak ada yang terjadi selama 10.000 tahun Raja Iblis ada di sini. Kenapa ini tiba-tiba terjadi? Hong Weicheng mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu, ia bergumam, mungkinkah Hong Dali penyebabnya? Hong Dali sangat dicintai oleh Hua Yueling, dan Hong Weicheng tahu betul hal itu. Namun, Hong Weicheng tidak menyadari identitas misterius Hong Dali. Meskipun tidak tahu, ia kurang lebih bisa menebaknya. Lagi pula, jika Hong Dali membuat masalah dan menyia-nyiakan waktu seharian tanpa kemampuan apapun, betapapun Hua Yueling memanjakannya, ia tidak akan seperti ini. Terutama karena terlalu kebetulan bagi Raja Iblis untuk menunjukkan kekuatannya ketika Hong Dali baru saja tiba. Lupakan saja, aku akan mengabaikan apa yang terjadi dengan Raja Iblis dulu, Hong Weicheng memutuskan. Lebih penting melindungi Hong Dali. Bei Sihui adalah pengguna kemampuan batu jiwa transformasi, dan dia selalu membunuh orang secara diam-diam. Keluarga Bei mampu tetap menjadi salah satu dari 3 keluarga teratas berkat dia. Lagi pula, dia punya banyak cara untuk membunuh seseorang. Jika tidak benar-benar diperlukan, tidak ada yang mau mengganggunya. Kali ini, Dali telah mempermalukan keluarga Bei, mustahil bagi Bei Sihui untuk diam saja. Target pertamanya pasti aku dan Bin Hao. Kita harus berhati-hati. Fury Abyss, batu kecil tak mencolok di dinding gunung. Batu kecil ini tampak persis seperti sekelilingnya. Bahkan jika seseorang menatapnya selama 1 jam, mereka tidak akan menemukan sesuatu yang salah. Namun, batu kecil ini bukan batu kecil biasa, melainkan hasil rekayasa Bei Sihui. Raja Iblis itu aneh. Aneh. Bei Sihui menatap kolam magma dan bergumam, apa yang menyebabkan Raja Iblis tiba-tiba bersikap seperti ini? Hong Dali dan Gu Feifei datang hari ini. Mungkinkah mereka? Apakah karena Gu Feifei atau Hong Dali? Sebagai pembunuh nomor 1 keluarga Bei, dia memiliki kepekaan yang sangat tajam terhadap bahaya. Dia agak merasa bahwa misi pembunuhan ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Kalau cuma Hong Dali, pasti mudah ditangani. Tapi dengan Gu Feifei yang luar biasa kuat di gambar, aku harus lebih berhati-hati. Bei Sihui melepaskan diri dari dinding, berubah menjadi seekor burung kecil, dan terbang di Fury Abyss. Aku harus menemukan orang-orang yang melindungi Hong Dali secara diam-diam dan menyingkirkan mereka dulu. Kalau tidak, akan sulit membunuh Hong Dali. Dia terbang mengelilingi kota dan mengamati. Meskipun naga raksasa memang berada di puncak rantai makanan, bagaimanapun juga, ini adalah kota naga api, jurang api. Jika tidak ada keadaan khusus, ras naga tidak akan berubah menjadi naga raksasa dan terbang ke seluruh kota. Oleh karena itu, masih cukup aman bagi Bei Sihui untuk berubah menjadi seekor burung kecil. Setelah terbang beberapa saat, tiba-tiba matanya melebar dan terkekeh. Sama sekali tidak perlu usaha. Bukankah itu Hong Bin Hao? Terlalu kebetulan, haha. Karena telah menemukan sasarannya, Bei Sihui segera terbang ke sudut dan berubah menjadi serangga kecil, lalu terbang diam-diam menuju Hong Bin Hao. Saat ia sudah dekat, Bei Sihui berubah lagi, kali ini menjadi sehelai rambut.
Ia menempelkan dirinya pada baju zirah Hong Binhao, tanpa disadari. Batu jiwa transformasi adalah batu jiwa tingkat tinggi. Tingkat kemampuannya di luar imajinasi siapapun. Kalau tidak, keluarga kerajaan Shenlong tidak akan begitu takut pada Bei Sihui. Jelas, rambut halus yang menempel di baju zirah itu sama sekali tidak membuat Hong Binhao ragu. Ia menjelajahi Firi Abyss, mencari-cari berita terbaru, lalu menemukan hotel dan beristirahat. Tentu saja, meskipun Hong Binhao tidak menyadari Bei Sihui terjebak di dalam baju zirahnya, ia sangat berhati-hati. Ia tidak lengah bahkan saat beristirahat di hotel. Ia duduk diam dan memejamkan mata. Pada saat ini, Hong Binhao pasti akan bereaksi secepat kilat terhadap setiap gerakan. Di saat seperti ini, ketahanan adalah kuncinya. Siapapun yang lengah lebih dulu kemungkinan besar akan menjadi mayat. Suatu hari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan paginya, Mentor Jing memimpin murid-muridnya menuju arena di Firi Abyss. Kongres seni bela diri telah dimulai. Arena itu penuh sesak dan ramai. Hampir semua anak muda ras naga, baik yang masih kerabat maupun yang tidak, datang untuk menyaksikan kongres seni bela diri. Selain anak muda, beberapa naga dewasa di jurang api juga datang untuk melihat betapa kuatnya manusia-manusia ini. Bab 1124. Orang pilihan Tuhan, orang pilihan iblis. Ngomong-ngomong soal itu, ras naga memiliki hubungan cukup baik dengan manusia. Meskipun diam-diam bersaing satu sama lain, kedua ras tersebut selalu menjaga hubungan baik. Ras naga adalah ras yang sangat malas. Setelah dewasa, mereka menghabiskan sebagian besar waktu untuk tidur. Manusia, di sisi lain, pekerja keras. Mereka secara teratur mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan ras naga. Sebagai imbalannya, ras naga akan memberikan manusia material berharga yang tidak mereka butuhkan. Misalnya, beberapa naga tua yang telah mati akan meninggalkan bagian-bagian tubuh yang berguna bagi manusia, seperti sisiknya. Bagian-bagian ini sangat bermanfaat bagi keturunan muda keluarga naga. Oleh karena itu, pertemuan seni bela diri antara naga dan manusia ini sangatlah penting, lagi pula, di alam semesta, hanya yang terkuat yang akan dihormati. Tak ada yang ingin mempermalukan diri sendiri di wilayahnya sendiri, kan? Ketika mereka sampai di arena, Hong Dali dan Gu Feifei mencari bangku pesaing yang lebih tenang dan berjalan ke arahnya. Di sisi lain, Le Tionsta menggenggam tangannya dan menatap para siswa manusia dari Divine Chol Lege dengan angkuh. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya yang tampak berusia sekitar 50 tahun. Pria itu adalah ayahnya, Amutista yang sangat kuat dari ras naga api. Ia adalah seorang prajurit Ordo ke-9 dari ras naga. Leti, berusahalah sebaik mungkin untuk kompetisi nanti. Amutista tersenyum dan berkata, jangan mempermalukan ras naga. Para siswa Divine Chol Lege ini masih belajar, tetapi ada beberapa di antara mereka yang cukup kuat. Jangan khawatir, ayah, Le Tionsta mencibir. Di antara orang-orang ini, kecuali Gu Feifei yang terkenal kejam, sisanya tidak layak diperhatikan. Aku tidak tahu standar seperti apa yang dimiliki Gu Feifei. Jika ada kesempatan nanti, aku harus mencobanya. Hati-hati. Amutista mengangguk. Jangan mempermalukan ras naga kita. Aku akan mengawasi. Di sisi lain, Leslieta memandang Krisnata, yang sedang duduk bersama Divine Chol Lege, dari kejauhan. Matanya penuh harap. Krisnata, sang jenius nomor satu ras naga api, tak hanya sangat berbakat, tetapi juga sangat cantik. Bagi para naga muda ras naga api, ia adalah sosok yang cantik. Banyak naga jantan muda menganggap Krisnata sebagai kekasih idaman mereka. Leslieta pun tak terkecuali. Kak Leslieta, pemuda di sampingnya terus menyemangatinya, berusahalah yang terbaik. Si manis pasti akan memandangmu berbeda. Tentu saja. Leslieta mengepalkan tinjunya. Aku sudah berlatih keras selama bertahun-tahun hanya untuk kesempatan ini. Ekspresinya penuh percaya diri. Di matanya, hanya Le Tionsta yang layak menjadi lawannya. Tepat ketika para pemuda ras naga diam-diam bersaing satu sama lain, Gu Feifei mencondongkan tubuh ke arah Hong Dali dan berbisik, Dali, insiden Raja Iblis kemarin ada hubungannya denganmu, kan? Mendengar itu, Hong Dali tiba-tiba merasakan hawa dingin di pori-porinya. Raja Iblis telah mengingatkannya bahwa Gu Feifei bukanlah orang biasa. Benar saja, Gu Feifei telah menyadari ada sesuatu yang salah di antara mereka berdua. Ah, mungkin. Hong Dali menyentuh hidungnya dan mengalihkan topik. Apakah kamu akan bertanding hari ini? Berhenti berpura-pura. Gu Feifei melingkarkan lengannya di leher Hong Dali dan mencibir. Ayolah, apa kau sudah memakan jiwa Raja Iblis? Sial, dia menyadarinya. Hong Dali menatapnya seperti melihat hantu dan merendahkan suaranya. Ia berbisik dengan nada ragu, jangan bicara omong kosong, aku tidak sekuat itu. Ayolah, Gu Feifei mencibir. Aku tidak pingsan sama sekali kemarin. Kurasa hanya kita berdua di seluruh kota ini yang tahu apa yang terjadi.
Dua gumpalan aura hitam dari mata Raja Iblis memasuki tubuhmu. Jelas ada sesuatu di antara kalian berdua. Cepat beritahu aku. Kalau tidak, demi keselamatan, aku hanya bisa membunuhmu. Dengan begitu, meskipun jiwa Raja Iblis kuat, semuanya akan tetap tamat. Sialan. Siapa sih Gu Fei itu? Dia bahkan tahu itu. Saat itu, suara Raja Iblis terngiang di kepala Hong Dali. Sekarang, tahukah kau kenapa aku bilang dia berbahaya? Aku tidak tahu identitas asli gadis ini. Dia menyimpan rahasia besar. Namun, sepertinya dia berhubungan baik denganmu. Kalau tidak, dia tidak akan bertanya padamu sekarang. Dia pasti sudah membunuhmu kemarin. Lalu apa yang harus kulakukan? Hong Dali bertanya pada Raja Iblis, haruskah aku memberitahunya? Tidak ada salahnya memberitahunya, kata Raja Iblis. Karena dia tahu apa yang terjadi kemarin, tapi tidak mengambil tindakan apapun, itu menunjukkan bahwa dia penasaran. Kalau kau jujur, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Kalau tidak, aku tidak yakin apa yang akan terjadi. Masuk akal. Karena dia sudah tahu apa yang terjadi kemarin dan tidak mengambil tindakan, wajar saja jika meskipun dia penasaran dengan Raja Iblis, dia tidak menganggapnya serius. Setidaknya dia tidak menganggapnya musuh. Jiwa Raja Iblis memang ada di kepalaku, bisik Hong Dali, aku menangkapnya, dia sekarang kakek portabelku. Kau mengerti maksudku? Kau menangkapnya. Gu Fei menatap Hong Dali dengan tatapan berbeda. Sepertinya aku meremehkanmu. Kupikir kau hanya sang terpilih, ternyata levelmu lebih tinggi dari sekadar sang terpilih. Dia bahkan tahu itu. Hong Dali tercengang. Siapa kau? Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kau tak perlu khawatir soal itu. Gu Fei tersenyum dan berkata, pokoknya, aku tak akan melakukan apapun padamu. Katakan saja. Perjanjian macam apa yang kau miliki dengan Raja Iblis? Jika dia bersedia menjadi kakek portabelmu, itu artinya dia akan membantumu jika kau membutuhkannya. Apa yang bisa dia lakukan? Gu Fei menjadi semakin misterius. Hong Dali agak bingung dengan maksudnya, tetapi tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Ia berbisik, Raja Iblis bisa membuat artefak iblis. Kita bisa mencarikan bahan untuknya. Membuat artefak iblis. Ini kemampuan yang bagus. Mata Gu Fei berbinar. Artefak iblis sangat berharga. Aku akan menjualnya untukmu setelah selesai dibuat, dan kau bisa memberiku sebagian keuntungannya. Bagaimana mungkin uangmu masih kurang dengan kemampuanmu? Hong Dali tak habis pikir. Kau luar biasa kuat, dan kau bahkan tahu kalau levelku di atas yang terpilih biasa. Dengan kemampuanmu, seharusnya kau punya uang sebanyak yang kau mau, kan? Kenapa kau begitu miskin? Lagi pula, aku punya banyak uang. Kau bisa menjual artefak iblis itu setelah selesai dibuat, dan kau bisa mendapatkan semua uang hasil penjualannya. Omong kosong. Gu Fei tiba-tiba marah. Kalau aku mau semuanya, kenapa aku harus menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk bicara denganmu? Jangan buang waktu. 20% untukku, 80% untukmu. Kalau kau berani memberiku 1 sen lagi, aku akan membunuhmu. Sial, dia belum pernah mendengar ada orang yang keberatan minum terlalu banyak. Ini pertama kalinya dia melihat orang seperti Gu Fei yang khawatir minum terlalu banyak. Oke. 2:8 kalau begitu, gumam Hong Dali. Kita bagi sesuai keinginanmu. Itu lebih baik. Oke, kita mulai saja sekarang, tonton acaranya. Persetujuan Hong Dali jelas membuat Gu Fei senang, dan ia tidak lagi membahas apa yang terjadi sehari sebelumnya. Mereka mulai menonton kompetisi. Hong Dali diam-diam bertanya kepada Raja Iblis, Raja Iblis, menurutmu siapa Gu Fei? Dia tahu banyak, sangat kuat, dan bahkan tahu levelku di atas sang terpilih. Apa menurutmu dia bisa menjadi sang terpilih dewa? Ini sangat mungkin. Dari sudut pandang manapun, Gu Fei kemungkinan besar adalah orang pilihan Tuhan, tetapi mungkinkah ada 2 orang pilihan Tuhan dalam satu alam semesta? Yang terpilih Tuhan. Mustahil. Raja Iblis bergumam sejenak, lalu berkata, tapi kata-katamu mengingatkanku pada sesuatu. Ngomong-ngomong, apa nama tanda yang terpilih Tuhanmu? Sistem hilang yang agung. Ya. Lagi pula, Raja Iblis tahu identitasnya, jadi tak perlu menyembunyikannya. Hong Dali mengangguk. Ada apa? Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Suara Raja Iblis berkata perlahan, katakan padaku dulu, apa ciri khas terbesar Gu Fei? Ciri khasnya yang paling menonjol. Hong Dali berpikir keras sejenak, lalu berkata dengan yakin, selain sangat kuat, ciri khasnya yang paling menonjol adalah kekikirannya, bukan kekikiran biasa. Dia mentraktirku makan hanya untuk membelikanku mie. Mie polos, tidak boleh ada daging suwir. Ini memang merupakan ciri khas Gu Fei. Dia biasanya tidak pelit. Hehe, itu lebih masuk akal.
Mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, Raja Iblis berkata dengan lebih yakin, sedangkan untukmu, aku mungkin telah membuat kesalahan karena kurang pengalaman. Tepatnya, kau bukan pilihan Tuhan, kau seharusnya pilihan iblis. Pilihan iblis. Apa maksudmu? Hong Dali terkejut, karakternya sama sekali tidak seperti iblis. Dia bukan pembunuh. Di mana ada terang, di situ ada kegelapan, dan ketika ada orang pilihan Tuhan, tentu saja ada orang pilihan iblis. Raja Iblis berkata dengan tenang, misalnya, jika ada dimensi iblis, tentu saja ada dimensi Tao. Kami dari dimensi iblis memiliki keuntungan besar melawan dimensi Anda, tetapi melawan para pendeta dari dimensi Tao, kami sangat dirugikan. Hal yang sama berlaku untuk Master Semesta. Karena ada Master Semesta, pasti ada Iblis Semesta. Seharusnya, tanda orang pilihan iblis Anda adalah sesuatu yang dibuat iblis untuk mendistorsi umat manusia. Hanya saja karakter Anda terlalu positif, itulah sebabnya Anda tidak terpengaruh. Itu penting juga. Hong Dali tercengang. Sial, ada hal seperti itu. Cepat, ceritakan lebih banyak tentangnya. Baiklah, mari kita mulai dari awal. Raja Iblis tertawa dan berkata, setelah aku beristirahat kemarin, aku diam-diam berkomunikasi dengan sistem hilang agungmu. Tentu saja, tidak ada salahnya memeriksanya, lagi pula itu tandamu. Sistem hilang agung memilih orang dengan kepribadian terbaik, lalu memberimu yang terbaik, menuntunmu selangkah demi selangkah menuju kejahatan. Bagiku, uang tidak ada nilainya, tetapi bagi mereka yang berada di dimensimu, uang sangatlah penting. Ketika kau punya uang, kau cenderung mengembangkan kecenderungan yang lebih gelap yang terkait dengan uang. Tujuan sistem hilang agung adalah memberimu yang terbaik dan merayumu menuju kebejatan. Tapi kau berbeda. Sahabat hewan, sahabat alam, tak seorang pun mengharapkanmu menjadi lebih baik seiring bertambahnya kekayaanmu. Bahkan sekarang, sistem hilang agung tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Bab 1125. Sistem pelit. Setelah dipikir-pikir lagi, apa yang dikatakan Raja Iblis itu masuk akal. Setidaknya menurut kesan Hong Dali, orang-orang pada umumnya baik-baik saja ketika mereka tidak punya uang. Begitu mereka punya uang, kebanyakan orang menjadi jahat. Sisi gelap semua orang perlahan mulai terlihat. Namun, hal itu tidak terlalu memengaruhinya. Itu adalah sebuah keajaiban. Menurut alur pemikiran ini, Gu Fei ini bisa jadi adalah sang pilihan Tuhan yang sebenarnya. Raja Iblis berkata perlahan, tanda sang pilihan Tuhan miliknya seharusnya mirip denganmu. Seharusnya semacam sistem. Hanya saja sistem miliknya benar-benar kebalikan darimu. Sistemmu adalah sistem pemborosan besar, sistemnya mungkin adalah sistem pelit. Puff. Mendengar itu, Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Lupakan sistem pemborosan besar, apa sih sistem pelit itu? Ada sistem seperti itu. Jangan tertawa. Itu sangat mungkin. Meskipun Raja Iblis juga ingin tertawa, ia harus menyelesaikan ucapannya. Kau seharusnya tahu bahwa ketekunan dan hemat adalah kesukaan Tuhan, itu melambangkan cahaya. Di tempat asalmu juga ada orang-orang religius, kan? Pernahkah kau melihat Tuhan yang menganjurkan manusia untuk berfoya-foya? Ya, benar. Tidak peduli Tuhan yang mana, mereka sepertinya hanya meminta orang untuk berbuat baik. Itulah sebabnya sistem kikir ini kemungkinan besar adalah tanda milik Gu Fei, sang pilihan dewa, pungkas Raja Iblis. Ketekunan dan penghematannya, setiap uang yang ia tabung dapat ditukar dengan sejumlah keuntungan. Sejujurnya, aku iri dengan tanda seperti itu. Sistem ini adalah salah satu jenis tanda yang paling kuat. Sistem ini dapat ditingkatkan, dan ada banyak hal yang dapat ditukar. Efeknya sangat kuat. Tidak seperti para pilihan biasa seperti kami, tanda kami biasanya tetap. Meskipun ada pertumbuhan, ada batasnya. Para pilihan dewa dan para pilihan iblis seperti kalian tidak memiliki batas ini. Sistem ini sangat kuat. Ayaya, kamu membuatku malu. Oke, kau benar. Hong Dali mengangkat bahu. Selanjutnya, apa yang harus kulakukan? Apa lagi yang bisa kau lakukan? Raja Iblis mengingatkannya dengan tegas. Kompetisinya sudah dimulai. Ayo kita tonton dulu. Hong Dali. Benar saja, setelah Raja Iblis Poligal selesai berbicara, Tetua Agung dari ras Naga Api berdiri dan mengumumkan, pertemuan seni bela diri tahun ini antara Naga Api dan Akademi Ilahi resmi dimulai. Selama kompetisi, fokus utamanya adalah bertukar petunjuk. Dilarang keras menyakiti satu sama lain dengan sengaja. Pelanggar akan dihukum berat. Lagi pula, ini bukan dunia virtual. Tujuan dari pertemuan ini hanyalah pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui cara mengendalikan kekuatan mereka. Ketika Tetua Agung selesai mengumumkan, dia menatap mentor Jing, dan Jing mengangguk padanya. Setelah kedua belah pihak sepakat, Tetua Agung berdeham dan menyatakan dengan lantang, ada 88 kontestan yang berpartisipasi dalam majelis seni bela diri tahun ini. Para kontestan akan diundi.
Dua kontestan dengan nomor undian pertama akan mulai lebih dulu, dan seterusnya. Semua orang boleh mulai sekarang. Secara umum, tidak ada banyak perbedaan antara aturan kompetisi ini. Para siswa Divine College dan anggota muda ras naga segera berlari ke kotak kayu di sudut untuk mengundi. Hong Dali dan Gu Feifei adalah yang terakhir. Hong Dali mendapat nomor 40, dan Gu Feifei mendapat nomor 42. Setelah semua orang mengundi, Tetua Agung berkata lantang, pertemuan seni bela diri dimulai. Dua kontestan yang mendapat nomor undian pertama, silakan maju. Di antara keduanya, Ye Fei, yang tidak terlalu kuat, mewakili Divine College, dan Andalista, naga muda yang tidak begitu terkenal, mewakili ras naga. Dalam pertukaran seperti ini, wajar saja jika pihak yang lebih kuat mengalahkan pihak yang lebih lemah. Namun, untuk majelis seperti itu, lebih baik kedua belah pihak memiliki kekuatan yang setara. Kedua pihak berjabat tangan dengan sopan dan bersiap untuk menyerang. Para siswa Divine College tidak jauh berbeda dari orang biasa ketika mereka berada di lingkungan kampus karena medan gaya kompresi atribut, tetapi hal itu tidak terjadi di sini. Hong Dali berasal dari Fakultas Pelatihan Fisik. Teman-teman sekelasnya secara alami adalah sekelompok orang dengan atribut yang kuat. Ras naga terutama berfokus pada kebugaran fisik mereka. Oleh karena itu, dalam pertarungan ini, kedua belah pihak tidak mau menyerah, tidak ada pihak yang lebih unggul. Gemuruh tak berujung dapat terdengar dan pemandangannya cukup mengejutkan. Pukulan ilahi tanpa batas, cakar naga. Keduanya menunjukkan kemampuan terbaiknya. Terdengar ledakan keras, dan udara di atas tanah bergetar hebat. Tabrakan pertama mereka menyebabkan gelombang kejut yang nyata. Keduanya mundur 3 langkah bersamaan. Namun, Andalista adalah anggota ras naga, dan kekuatan fisiknya jauh lebih kuat daripada manusia. Ia segera pulih dari keterkejutan dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang lawannya hingga jatuh ke tanah. Andalista menang. Para anggota ras naga bertepuk tangan dan bersorak. Meskipun ini dianggap permainan kelas bawah, tetap saja menang itu menyenangkan. Pertarungan yang bagus. Andalista mengepalkan tangannya dan membungkuk sopan. Terima kasih sudah menunjukkan belas kasihan. Meskipun kalah, Ye Fei mendapatkan sesuatu dari pengalaman itu. Begitulah rasanya berkompetisi, siapapun yang menang, kedua belah pihak akan mendapatkan sedikit keuntungan dari pengalaman itu. Ye Fei kembali ke teman-teman sekelasnya dan semua orang mengelilinginya. Bagaimana? Apakah ras naga sangat kuat? Aku belum pernah bertarung dengan ras naga sebelumnya. Apakah kekuatan mereka adalah keunggulan mereka? Mentor Jing bertanya juga, bagaimana? Apakah kamu belajar sesuatu? Ya, aku melakukannya. Ye Fei mengangguk. Ada berbagai macam musuh di alam semesta. Ras naga memang 3 teratas dalam hal kekuatan. Gerakanku pasti akan menyebabkan beberapa luka jika itu orang lain. Dia benar-benar pulih begitu cepat dan menyerangku. Kurasa aku mungkin terlalu sombong sebelumnya. Hehe, bagus. Jing tersenyum sambil menyemangati Ye Fei. Kerja bagus. Berlatihlah lebih giat lagi saat kita kembali. Di fakultas latihan fisik kita, kekuatan adalah keunggulan kita. Begitu pula dengan ras naga. Pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Tak lama kemudian, tibalah saatnya untuk pasangan kontestan berikutnya. Kompetisi berlangsung sangat cepat dan hasilnya keluar dalam 5 menit. Kali ini, perwakilan Divine College menang. Biasanya, majelis seni bela diri selalu saling menguntungkan. Para tetua juga mempertimbangkan kesenjangan antara kedua belah pihak saat memilih kandidat. Jika tidak, menghancurkan pihak lain sepenuhnya akan sia-sia bagi salah satu pihak. Pertandingan demi pertandingan terus berlanjut, dan saat itu, di sebuah kursi di kejauhan, Hua Yueling, yang telah menyamar, duduk di tengah kerumunan. Ia menyaksikan pertandingan dengan tenang, tanpa memperlihatkan kehadirannya. Kekuatan ras naga berada di antara level sektor bintang orde pertama dan orde kedua. Yang lebih kuat berada di sekitar orde keempat. Hua Yueling bisa menebak kemampuan para kontestan hanya dengan melihatnya. Ia mengangguk. Ras naga pandai menepati janji. Karena mereka telah sepakat untuk bersahabat dengan manusia, mereka jauh lebih lembut di saat-saat seperti ini. Aku penasaran angka berapa yang ditarik kekasihku. Akan seru untuk ditonton saat gilirannya tiba, hehe. Ia tersenyum, lalu menatap Gu Feifei yang berada di samping Hong Dali dan mengangguk lagi. Gu Feifei dan Hong Dali rukun. Akan menguntungkan Dali jika dekat dengan Gu Feifei. Saat kompetisi permainan berlangsung dengan mantap, sebuah pesawat ruang angkasa terbang ke atmosfer planet bintang api. Setelah memasuki atmosfer Firi Star Planet, wahana antariksa itu berhenti di dekat Firi Abyss dan seorang pemuda perlahan berjalan keluar dari sana. Yang terpilih surga, Kong. Begitu turun dari pesawat ruang angkasa, ia melihat ke arah jurang api dan bergumam, di situ Gu Feifei dan Hong Dali berada. Ini tempat yang menarik. Aku akan melihat apa yang mereka lakukan. Saat ia mendekati jurang api, tepat saat ia memasuki kota,
ia melihat beberapa pemuda ras naga menuju ke arah barat kota. Sambil berjalan, mereka berdiskusi. Pertemuan seni bela diri telah dimulai. Ayo kita lihat. Benar. Kudengar fakultas pelatihan fisik dari sekolah Divine ada di sini kali ini. Mereka mengambil jurusan atribut fisik, yang mirip dengan kita. Pasti menarik. Cepat, ayo pergi. Sudah dimulai. Pertemuan seni bela diri. Menarik sekali. Sudut mulut Kong sedikit terangkat saat ia tersenyum dan mengangguk. Dia tidak punya dendam terhadap Gu Feifei dan Hong Dali. Yang dia inginkan hanyalah meningkatkan diri melalui pertukaran petunjuk. Dengan begitu, peluangnya untuk bertahan di Suraba di masa depan akan lebih besar. Karena itu, dia pasti harus melihat pertemuan seni bela diri ini. Kong mengikuti kerumunan ke arena dan langsung tertarik ketika melihat pertandingan yang sedang berlangsung. Haha, lumayan. Aku beruntung. Aku tidak menyangka akan menemukan pemandangan seperti ini begitu aku tiba. Naga dan manusia, lawan yang tangguh. Kedatangan Kong segera menarik perhatian Hua Yueling. Kong, pilihan surga. Kenapa dia ada di sini? Ketika Kong tiba di Bintang Senglong, dekan telah mengirimkan informasi tersebut kepada keluarga-keluarga besar. Hua Yueling, yang sudah sangat peduli dengan sang pilihan langit, bahkan membaca informasi tersebut secara detail. Oleh karena itu, begitu Kong tiba, Hua Yueling memusatkan seluruh perhatiannya padanya. Dan pada saat ini, Tetua Agung mengumumkan pasangan kontestan berikutnya. Pasangan kontestan ke-12, Liu Shengwen dari Divine College, melawan Hirta. Hirta adalah pemain unggulan di antara ras naga. Banyak pemain kuat di antara ras naga yang mengincarnya. Sebaliknya, tidak akan mudah bagi Liu Shengwen dari Divine College, meskipun ia tidak lemah, tetapi melawan Hirta, perbedaannya jelas terlihat. Kedua kontestan berdiri di arena dan saling membungkuk dengan tangan mengepal. Tolong jaga aku. Tepat saat mereka bersiap menyerang, sebuah suara muda terdengar. Pertemuan seni bela diri, sangat menarik. Saya ingin tahu apakah saya boleh bergabung. Apakah ada yang benar-benar ingin berpartisipasi sekarang? Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda. Pakaiannya kasual dan tak ada aura kuat yang terpancar darinya. Namun, ia hanya berdiri di sana, memberi kesan bahwa ia tidak sesederhana kelihatannya. Siapa kau? Tetua tua mengerutkan kening sambil menatap Kong. Ia bertanya, anak muda, apakah kau yakin ingin berpartisipasi dalam pertemuan seni bela diri ini? Kami sudah selesai mengundi. Meskipun kau dipersilakan untuk bertukar petunjuk dengan kami, tidak akan mudah untuk menentukan lawan untukmu. Pertemuan seni bela diri, pertemuan antara ras naga dan manusia untuk bertukar petunjuk. Pertandingan selalu berlangsung 1 lawan 1. Sekarang dengan tambahan 1 orang, bukan tidak mungkin baginya untuk mengikuti aturan dan bergabung dalam pertandingan, yang penting adalah menemukan lawannya. Enggak masalah. Kong tersenyum. Dua-duanya saja, bareng-bareng. Bab 1126. Cacat. Mendengar itu, semua orang di ruangan itu terkejut. Pemuda ini benar-benar mengajak 2 orang untuk menjadi lawannya. Siapa orang ini? Sombong sekali. Hirta itu pemain unggulan di antara pemuda ras naga api. Sehebat apapun manusia itu, 2 sekaligus bukan main-main, apa dia pikir dia prajurit legendaris. 2 sekaligus, terlalu sombong. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Teman-teman sekelas Hong Dali berbisik-bisik. Hong Dali bertanya pada Gu Feifei, Feifei, siapa orang ini? Sombong sekali. Yah, Hong Dali sudah sering melihat orang sombong, jadi dia tidak terkesan. Yang terpenting, orang yang sombong di depannya jarang berakhir baik. Mungkin dialah pilihan surga. Gu Feifei mengerucutkan bibirnya. Wajar jika orang sombong ketika mereka terampil. Tapi, aku belum pernah mendengar ada pilihan surga di Senglong Astral. Tunggu, coba kulihat. Sambil berbicara, ia mengeluarkan komputer mini dan, setelah bertanya sebentar, berkata, oh, dia dari Teron Astral. Dia seharusnya mengunjungi kita 2 hari lagi. Sepertinya dia datang lebih awal. Dekan bilang dia sangat kompetitif, tapi karakternya biasa saja. Baiklah, aku akan mengampuninya kalau bisa nanti. Lihatlah nadanya, aku akan mengampuni dia nanti. Sang kakak sungguh luar biasa kuat dan mendominasi. Oh, tidak perlu begitu, asalkan dia tidak sengaja ke sini untuk membuat masalah. Hong Dali menyentuh dagunya. Nanti saja bertindak sesuai aturan, jangan khawatir. Tentu saja, Hong Dali dan Gu Feifei keduanya memiliki pemikiran mereka sendiri, tetapi penatua Anubreta dari ras naga sangat marah. Arogansi. Bahkan dia, yang biasanya ramah terhadap manusia, mengerutkan kening. Dia berkata dengan dingin, tidak ada yang boleh menginjak-injak martabat ras naga. Anak muda, beritahu kami namamu. Bagaimanapun, dia adalah tetua tua, dan suaranya membawa aura dominan naga. Suaranya bergema,
dan orang-orang yang lebih pemalu begitu ketakutan hingga kaki mereka melemas. Yang terpilih surga, Kong, jawab Kong datar. Sudah cukup. Pilihan surga. Pemuda ini adalah pilihan surga. Semua orang terkesiap. Sang pilihan surga, makhluk tertinggi di alam semesta. Statusnya di atas segalanya dan asal-usulnya masih misteri. Ini tidak penting. Yang penting adalah sang pilihan surga itu luar biasa kuat. Kekuatannya tak terbayangkan. Jadi, dialah sang pilihan surga. Ketika mendengar bahwa pria di depannya adalah sang pilihan surga, tetua tua menahan amarahnya dan mengangguk. Kalau begitu, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Hirta, bersiaplah untuk menghadapi tantangan sang pilihan surga. Ya. Setelah mengetahui bahwa pria di depannya adalah orang pilihan surga, ekspresi Hirta menjadi intens. Di tribun penonton, Amutista menatap tajam sang pilihan surga dan berkata dengan suara rendah, "Nak, perhatikan serangannya." Setiap sang pilihan surga sangat kuat, dan sangat jarang melihat mereka beraksi. Keberuntungan kita sangat baik hari ini, kita benar-benar bisa melihatnya. Ya, aku mengerti. Letionsta mengangguk dan berkata, "Ayah, menurutmu seberapa kuatkah orang pilihan surga ini?" Menurut standar manusia, setidaknya setingkat sektor bintang Orde kelima. Apakah dia sudah mencapai puncak levelnya atau belum, masih belum jelas. Amutista sangat mengagumi sang pilihan surga. Sementara mereka berbicara, dua orang di arena bersiap untuk bertarung. Yang terpilih dari surga, jangan kira aku akan bersikap lunak padamu karena identitasmu. Hirta menatap Kong dan berkata dengan serius, martabat ras naga kita bukanlah sesuatu yang bisa kau tantang sesuka hati. Kong tidak menjawab. Ia hanya berkata datar, sudah selesai bicaranya. Mulai. Manusia, dukung aku. Amarah berkobar di mata Hirta. Tubuhnya yang besar melesat secepat kilat dan dalam sekejap mata, ia berdiri di depan Kong. Otot-ototnya membesar. Di saat yang sama, lawannya, Liu Shengwen, bergerak untuk mendukungnya. Tubuhnya memancarkan aura energi gelap. Keduanya menyerang serempak, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Serangan naga, energi gelap menguat. Ledakan, ledakan, ledakan. Udara seakan berdenyut oleh serangan mereka. Gelombang panas yang dahsyat bergulung tanpa henti menuju Kong. Menarik. Pupil Kong langsung berputar dan tubuhnya langsung berubah. Yang di sebelah kiri diselimuti energi gelap dan tinjunya melayang ke arah Liu Shengwen. Otot-otot yang di sebelah kanan mengembang seperti Hirta, dan tinjunya menghantam Hirta secara langsung. Ledakan, ledakan. Dua suara tumpul terdengar. Serangan ditangkis dengan gerakan serupa. Kong tetap tak bergerak, sementara Hirta dan Liu Shengwen merasakan kekuatan dahsyat di tubuh mereka. Tubuh mereka terlempar ke belakang tanpa sadar dan keduanya memuntahkan darah segar di udara. Mereka terhempas ke belakang oleh Kong, yang menggunakan serangan yang sama persis dengan yang mereka gunakan. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Wajar saja Kong bisa menggunakan penguatan energi gelap Liu Shengwen, tapi dia bahkan bisa menggunakan penguatan tubuh fisik ras naga. Kong memang sang pilihan surga. Dia sangat kuat, kata Amutista dengan muram, dia mampu meniru sepenuhnya kemampuan lawannya. Ditambah lagi dengan atribut fisiknya yang sangat tinggi, lawan manapun yang menghadapinya akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sang pilihan surga memang sesuai dengan ketenarannya. Apa artinya bisa meniru kemampuan lawan dengan sempurna? Selama atribut dasar seseorang lebih rendah, mereka akan kalah. Dengan hanya menunjukkan satu keterampilan, Kong membuat semua orang memandangnya dengan mata baru. Sang pilihan surga sungguh kuat. Apakah kita akan terus bertarung? Kong tetap tanpa ekspresi. Ia menatap tetua agung. Kalau tidak, aku harus segera pergi ke urusan resmi. Kong kesini untuk urusan resmi. Ada urusan resmi apa dia kesini? Maksudmu? Tetua tua tidak mengerti maksud Kong. Ia tidak yakin mengapa sang pilihan surga ini atau sang pilihan surga lainnya datang ke sini. Siapa Hong Dali dan Gu Feifei? Apakah kalian di sini? Kong menatap Hong Dali dan berkata dengan lantang, aku datang ke sini hari ini karena aku dengar kalian berdua sangat kuat, jadi aku datang untuk menantang kalian. Jika kalian di sini, turunlah. Dia benar-benar di sini untuk kekasih kecilku. Hua Yueling menatap Kong. Ia berkata dengan muram, kalau kau melukai sehelai rambut kekasihku, aku akan memberikan segalanya untuk membunuhmu. Kong datang untuk mencari orang. Dia ingin menantang Hong Dali dan Gu Feifei. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada keduanya. Orang ini datang untuk kita. Hong Dali melirik Gu Feifei. Tiba-tiba ia ingin tertawa. Seorang pilihan surga datang untuk menantang seorang pilihan dewa dan seorang pilihan iblis. Apa-apaan ini? Ini seperti meminta untuk dipukuli tanpa rasa takut. Aku akan turun dan mematahkan lehernya. Gu Feifei berdiri. Aku benci orang yang menantangku hanya karena mereka bosan.
Hong Dali sama sekali tidak terkejut mendengar ucapannya seperti itu. Namun, jelas dia punya rencana lain. Jangan terburu-buru, Fei Fei. Dengarkan aku setelah kita turun. Hehe, kurasa ini akan seru. Hong Dali akhirnya berdiri dan turun bersama Gu Fei Fei. Pastikan kau mendengarkanku, mari kita tampilkan pertunjukan yang bagus. Tak lama kemudian, keduanya tiba di arena. Saat itu, semua penonton menahan napas. Gu Fei Fei adalah legenda nomor 1 tak terbantahkan di Divine College, dan Hong Dali adalah bintang baru. Akankah Kong menang melawan mereka berdua? Namamu Kong. Hong Dali berdiri di depan Kong dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa kau datang ke sini? Jaraknya sangat jauh, semangatmu patut dipuji. Kalimat ini menyentuh hati. Seseorang mengatakan kepadaku bahwa kau dan Gu Fei Fei adalah dua orang paling berkuasa di Divine College, kata Kong tanpa ragu. Jadi, aku datang untuk melihatnya. Bajingan mana yang menjebakku? Hong Dali langsung menghentakkan kakinya dengan marah. Ia berteriak, aku anak yang hilang. Bukan guru. Apa kau tidak bisa mencariku kalau mau berkelahi? Dibandingkan teman-teman sekelasku, aku hanyalah seorang penyandang cacat. Akulah yang paling cacat di antara para penyandang cacat dibandingkan denganmu, sang pilihan surga. Kenapa kau harus berkelahi denganku? Aku menolak. Aku menolak. Sambil berbicara, ia langsung duduk di tanah. Ayo, bertarunglah kalau mau, aku tidak akan melawan. Hanya ada satu cara bagi anak yang hilang untuk menyelesaikan masalah, yaitu menghabiskan uang. Jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah dengan uang, aku hanya bisa menunggu kematian. Semua orang tercengang. Hong Dali bahkan tidak berani melawannya. Apa? Letionsta tertawa terbahak-bahak dan berkata, mengapa ada orang idiot yang bahkan tidak berani bertarung di sini? Pada saat ini, Gu Fei Fei juga duduk. Baiklah, kalau Dali tidak melawanmu, aku juga tidak. Anggap saja aku kalah. Kau boleh pergi sesukamu, aku tidak mau repot-repot denganmu. Kau. Kong mundur selangkah dengan marah dan berkata, menghadapi tantanganku, beraninya kau menyerah begitu saja. Kali ini, Hong Dali hanya berbaring di tanah dan berguling dengan nyaman. Mengaku kalah bukan hal yang memalukan jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam pertarungan. Kita tidak punya masalah apapun. Kau telah dijadikan algojo oleh orang lain, tapi kau begitu bahagia. Kalau aku jadi kau, aku akan terbang kembali dan menghajar siapapun yang mempermainkanku. Kong mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Dia datang ke sini terburu-buru dan hanya melakukan pemeriksaan sederhana pada Gu Fei Fei dan Hong Dali. Dia juga menonton video pertarungan Hong Dali dengan Bei Yuanxing, tentu saja ada pengawasan di kelas. Saat mengamati, ia menyadari bahwa Hong Dali tampak sangat kuat, tetapi tidak sekuat yang ia bayangkan. Sedangkan untuk Gu Fei Fei, belum ada seorang pun di Divine College yang berhasil memaksanya, jadi tidak ada videonya. Hal ini menyebabkan fenomena menarik. Kong berpikir Gu Fei Fei dan Hong Dali mungkin kuat, tetapi tidak sekuat itu. Sekarang setelah mereka menyerah begitu saja, ia mempercayai mereka. Baiklah, karena kau mengaku kalah, aku tidak akan memaksamu bertarung. Kong berbalik dan pergi, ia telah menantang mereka berdua untuk memperbaiki diri. Karena mereka berdua telah mengaku kalah, ia tidak punya alasan untuk memaksa mereka bertarung dengannya, kan? Sambil berjalan pergi, ia berkata, silakan, aku akan kembali sekarang. Dia pergi begitu selesai bicara, dan dalam sekejap mata, dia sudah jauh. Tak lama kemudian, dia tak terlihat lagi. Bab 1127. Si Qiyuti mendapatkan terobosan. Setelah Kong pergi, seluruh arena hening sejenak. Lalu, tempat itu benar-benar meledak. Apa yang terjadi? Wajar kalau Hong Dali menyerah tanpa perlawanan. Tapi Gu Fei Fei juga melakukannya. Bagaimana mungkin? Gu Fei Fei tidak diragukan lagi adalah prajurit terkuat di seluruh Divine College. Mungkinkah dia menyadari bahwa Kong lebih kuat darinya dan menahan diri untuk tidak bertarung? Entahlah. Ini aneh sekali. Aku rasa pasti ada alasan lain di balik ini. Sisanya masih berdiskusi, tetapi Wei Yueling puas dan tersenyum. Ia bergumam dalam hati, si kecil ini, aktingnya keren banget. Dia bisa melakukan hal-hal hebat. Haha. Di sisi lain, Amutista dari ras naga api menyipitkan matanya dan berkata, anakku, kau lihat Hong Dali ini. Dia tenang saat tertekan. Dia tahu cara menghindari risiko tanpa menjadi impulsif. Dia hebat. Ayah, maksudmu menyerah adalah pilihan yang baik, tanya Letionsta penasaran. Kenapa? Kau harus mengerti bahwa pilihan terbaik terkadang adalah menghindari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Amutista tersenyum dan berkata, kalau kau menerima semua tantangan tanpa pertimbangan matang, kau akan bersukacita jika menang, dan merajuk jika kalah. Itu tindakan orang bodoh yang impulsif, bukan orang pintar. Apa kau tidak sadar kalau Kong ini datang di waktu yang aneh? Dilihat dari ucapannya,
apakah ada yang sengaja mengarahkannya ke sini? Letionsta segera mengerti. Benar. Dia digunakan sebagai senjata, haha. Di dalam arena, Hong Dali tersenyum sambil duduk di tanah. Ia sama sekali tidak tampak kesal dengan kekalahan itu. Malahan, ia tampak cukup bahagia. Dali, aku tidak pernah tahu kalau aktingmu begitu hebat. Gu Feifei tersenyum dan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu merencanakan ini? Sederhana saja. Ini bukan rahasia, jadi Hong Dali berkata, yang terpilih ini, Kong, jelas-jelas dituntun ke sini oleh seseorang dengan sengaja. Satu-satunya orang yang cukup bodoh untuk memintanya menantang kita adalah si idiot Bei Yuanxing itu. Tidak ada orang lain yang akan menunjukkannya kepadaku secara spesifik. Lagi pula, dilihat dari apa yang dikatakan Kong ini, dia jelas seorang fanatik bertarung. Jika kau benar-benar melawannya, dia akan terus mengganggumu bahkan jika kau menang. Jika kau kalah, itu sama saja membuatmu kesal tanpa alasan. Karena itu, pilihan terbaik adalah menghindari pertarungan sama sekali. Benar. Gu Feifei mengangguk dan berkata, kita pura-pura menyerah saja karena dia terlalu kuat. Karena dia datang jauh-jauh dan baru sadar kalau dia ditipu, dia akan meminta pertanggungjawaban Bei Yuanxing setelah kembali. Rasanya tidak enak dijadikan senjata. Pasti seru ditonton, haha. Apakah menang atau kalah itu penting? Tidak, pilihan terbaik adalah mengungkap rencana Bei Yuanxing kepada Kong, agar dia sadar bahwa dia hanyalah pion. Jelas, keluarga Bei akan menghadapi banyak hal sekarang. Baiklah, ayo kita kembali dulu. Jangan duduk di sini, tanahnya cukup dingin. Hong Dali menepuk pantatnya dan berdiri. Baiklah, apa kau masih menonton pertandingan setelah ini? Aku merasa pertandingan itu cukup membosankan. Tidak apa-apa kalau aku tidak pergi. Saham masih lebih menyenangkan. Trading saham itu adiktif, terutama sebagai seorang bankir. Karena itu, Gu Feifei berharap untuk terus trading di dimensi lain. Begitu mereka berdua kembali ke tempat duduknya, siswa lainnya tidak terlalu terkejut dengan kurangnya konfrontasi antara mereka dan Kong. Bagaimanapun, reputasi Gu Feifei tidak dibuat-buat. Sekuat apapun Kong, ia tak akan mampu mengalahkan Gu Feifei. Di saat yang sama, melawan sang terpilih bukanlah tindakan yang bijaksana, karena tak seorang pun menyukai masalah. Baiklah, karena masalah itu sudah selesai, pertemuan seni bela diri akan dilanjutkan. Interupsi Kong, sang terpilih, tidak terlalu parah. Oleh karena itu, Tetua Agung mengumumkan bahwa pertemuan akan dilanjutkan. Para peserta melanjutkan pertempuran mereka di bawah. Namun, jenius nomor 1 generasi muda naga api, Krishnata, menatap Hong Dali dengan tatapan penuh minat. Dia tidak mengerti mengapa Hong Dali dan Gu Feifei memilih untuk tidak bertarung. Jelas, tidak akan sulit bagi Gu Feifei untuk mengalahkan Kong. Namun, keduanya menahan diri untuk tidak menyerang. Hal ini membuat Qiyuti sangat bingung. Setelah merenungkannya cukup lama, Qiyuti akhirnya memahami seluruh situasi. Pengungkapan ini langsung meningkatkan mentalitasnya secara signifikan. Kekuasaan tidak mutlak. Kecerdasan sama pentingnya. Kita tidak boleh impulsif. Jika ada solusi yang lebih cerdas dan lebih baik, jangan selesaikan masalah dengan kekerasan, gumam Qiyuti. Aku mengerti sekarang. Hehe, aku belajar banyak dari Dali hari ini. Berpikir sampai di titik ini, ia tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya lembut yang memesona. Ini. Tindakan Qiyuti langsung menarik perhatian tetua tua. Ia benar-benar tercengang. Dia berhasil mencapai terobosan. Anak ini, haha, pantas saja dia jenius langka di ras naga api kita. Dia berhasil mencapai terobosan dalam situasi seperti ini. Luar biasa, mengesankan. Krishnata berhasil mencapai terobosan. Amutista tiba-tiba berdiri. Luar biasa. Anak ini bahkan bisa mencapai terobosan di tempat seperti ini. Sungguh mengesankan. Cepat, anakku, tantang dia. Ini kesempatan langka, jangan lewatkan. Setelah mencapai terobosan, kebanyakan orang akan terdorong untuk melawan seseorang. Namun, ini juga merupakan waktu terbaik untuk melihat bagaimana mereka mencapai terobosan tersebut. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mencerna informasi baru secara menyeluruh, akan sulit untuk memahami bagaimana mereka mencapai proses tersebut. Dimengerti. Letionsta langsung melompat ke arena dan berteriak ke arah Qiyuti. Qiyuti, aku ingin menantangmu. Prajurit naga muda lainnya, Leslieta, juga melihat ke arah Qiyuti. Qiyuti, cepat turun agar kita bisa melihat levelmu sekarang. Terobosan Qiyuti di saat seperti ini menarik rasa penasaran semua orang. Hong Dali tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Qiyuti, selamat, kamu berhasil. Ingat untuk mentraktir kami makanan enak saat kami kembali, haha. Ucapan selamatnya terdengar biasa saja. Namun, Qiyuti membungkuk dengan sangat formal ke arah Hong Dali dan tersenyum. Dali, terima kasih.
Tanpamu, mustahil bagiku untuk mencapai terobosan ini. Maksudnya apa? Aku nggak ngapa-ngapain, kan? Mungkin aku punya kemampuan baru. Siapapun yang kulihat akan mendapat terobosan. Saat semua orang penasaran, Kyuuti melompat ringan dan dengan mulus memasuki medan perang. Ia tersenyum pada Letionsta dan Leslieta, lalu menangkupkan tinjunya. Terima kasih sudah berlatih bersamaku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Sebagai jenius nomor 1 dari ras naga api, meskipun Kyuuti terlihat imut, dia jelas bukan orang lemah. Letionsta dan Leslieta mengangguk serius dan berkata serempak, hati-hati. Meskipun Letionsta dan Leslieta kesulitan untuk saling memahami, mereka berdua memang cukup kuat. Ketika mereka bertempur bersama-sama, hasilnya seringkali hebat. Saat itu, semua penonton menatap ketiga naga di medan perang. Mereka penasaran seberapa jauh kemajuan Kyuuti berkat terobosannya baru-baru ini. Lagi pula, tidak mudah bagi naga untuk mencapai terobosan. Ayo bergerak. Si manis mengangguk ke arah mereka berdua. Lalu, ia memasang postur santai. Letionsta dan Leslieta tak berani meremehkan wanita jenius nomor 1 di generasi mereka. Otot mereka langsung membesar. Inilah gaya bertarung unik ras naga yang memungkinkan mereka mengakses energi tersembunyi di dalam tubuh mereka. Namun, Kyuuti masih belum bereaksi. Ia hanya menunggu serangan mereka. Amethysta dan tetua-tua menahan napas. Mereka ingin melihat level Kyuuti saat ini setelah terobosannya. Hati-hati. Saat itu, Letionsta dan Leslieta bergegas menuju Kyuuti. Angin kencang tercipta saat mereka mengepalkan tinju ke arah Kyuuti dari kiri dan kanan. Untuk pertarungan internal antar ras naga, jurus seperti napas naga dan api naga biasanya tidak digunakan. Lagi pula, semua orang memiliki jurus ini. Oleh karena itu, kompetisi biasanya berfokus pada atribut tubuh. Namun, hari ini jelas sangat berbeda, terobosan Kyuuti tidak tercermin melalui atribut tubuhnya. Sambil menghadapi serangan mereka, Kyuuti entah bagaimana berhasil mondar-mandir. Ia bergerak seperti kupu-kupu, santai dan percaya diri. Meskipun serangan Letionsta dan Leslieta sangat ganas, serangan itu bahkan tidak sampai menyentuh ujung bajunya. Sambil mondar-mandir, sesekali ia bisa menemukan kelemahan dan melancarkan pukulan. Namun, salah satu dari mereka langsung menangkis serangan itu dan melancarkan serangan balik. Namun, Kyuuti pasti sudah menghilang dari tempat itu, dan yang tersisa hanyalah bayangannya. Setelah beberapa saat, Kyuuti tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Ia menjauh dan tersenyum. Aku mengerti sekarang. Kali ini ia mengambil inisiatif. Namun, situasinya kini sangat berbeda. Gerakan Kyuuti tidak terlalu cepat. Pukulannya juga tidak terlalu kuat. Namun, semua serangannya akurat dan tepat sasaran. Dalam beberapa saat, Letionsta dan Leslieta masing-masing menerima lebih dari 30 pukulan. Si manis berbelas kasih dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, mereka berdua pasti sudah terbaring lemah sekarang. Luar biasa. Amethysta tiba-tiba berdiri. Si manis benar-benar tidak bergerak secepat kilat. Ia berhasil menangkap setiap gerakannya. Namun, semua gerakan menghindarnya sangat akurat, nyaris tidak cukup untuk menghindari serangan. Kemudian, serangan baliknya sempurna. Ia melancarkan 31 pukulan, dan mendaratkan ke 31 pukulan itu. Mungkinkah ini gerakan tubuh kelas angin yang legendaris? Tetua Agung pun tercengang. Ras naga selalu dikenal karena keganasan dan keberaniannya. Mereka mengandalkan atribut tubuh, bakat, dan kekuatan alami mereka. Jarang sekali mereka mengandalkan keterampilan dan level gerakan tubuh mereka. Namun, si manis ini entah bagaimana memahami keterampilan gerakan tubuh kelas angin yang legendaris ini. Bab 1128. Pengangkutan besar. Kyuuti sangat mengesankan. Dia berhasil menguasai teknik gerakan tubuh kelas Breeze ini sendirian. Di tribun, Gu Feifei memberikan pujian. Gerakan tubuh kelas Breeze. Apa itu? Tanya Hong Dali penasaran. Salah satu tingkatan keterampilan gerakan tubuh sebagaimana dirangkum oleh para pendiri seni bela diri, jelas Gu Feifei. Tingkat pertama disebut kelas badai. Artinya, gerakanmu cepat dan secepat kilat. Mereka yang berada di tingkatan ini dikenal karena kecepatannya. Kebanyakan pendekar yang kami temui biasanya berada di tingkatan ini. Bagaimana dengan lantai 2? Tanya Hong Dali. Tingkat kedua adalah gerakan tubuh kelas angin. Gu Feifei tersenyum dan berkata, artinya, prajurit itu bergerak melewatimu seperti angin sepoi-sepoi. Meskipun ia mungkin tidak terlihat secepat itu, kau tidak akan bisa menyentuhnya. Di sisi lain, ia akan bisa menyentuhmu. Itu mudah untuk dipahami. Kau hanya bisa pasrah tertiup angin. Namun, kau takkan pernah bisa benar-benar menangkapnya. Tingkat ketiga disebut kelas tanpa angin. Gu Feifei melanjutkan, tanpa angin juga berarti mereka ada di mana-mana sekaligus. Angin adalah pergerakan udara.
kau masih bisa melacak arah aliran udara jika ada pergerakan. Namun, di kelas tanpa angin, mereka sungguh mengesankan. Udara tetap diam bagi mereka, namun mereka ada di mana-mana sekaligus. Pada tingkat ini, mereka bisa menyerangmu dari segala arah, tetapi kau bahkan tidak akan tahu lokasi mereka sama sekali. Apa-apaan, sangat mengerikan. Hong Dali merasakan hawa dingin di punggungnya. 2 level sebelumnya masih baik-baik saja. Namun, bukankah level ketiga pada dasarnya tak terkalahkan? Apakah ada orang di level ini? Fei Fei, tanya Hong Dali, tahukah kamu siapa yang sudah mencapai level ini? Apakah kamu tahu? Aku sudah dekat, tapi belum. Gu Fei Fei menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, aku hanya bisa dianggap kelas angin. Aku tahu kepala keluarga Hong, atau kakek buyutmu, juga dekat dengan kelas tanpa angin. Kepala keluarga Bei dan Zhu seharusnya juga dekat. Yang lainnya cukup jauh. Oh ya, dekan tua dari Divine College kita juga dekat. Sial. Hong Dali akhirnya mengerti betapa kuatnya Gu Fei Fei. Pantas saja dia bisa mencengkeram kepala Bei Yuanxing, dan Bei Yuanxing tidak berani melawan. Mereka berada di level yang sangat berbeda, kan? Tentu saja, cukup banyak orang yang tahu tentang ketiga level ini. Ketika mereka melihat Qiyutike mencapai terobosan, mereka langsung bersorak. Qiyutike, hebat. Kamu mencapai terobosan dalam keterampilan gerak tubuhmu. Kerja bagus. Semua orang di sini entah dari ras naga atau keluarga kerajaan Senglong. Mereka semua telah melihat alam semesta, begitu pula para jenius. Mereka bahkan duduk di sebelah kakak perempuan terkuat yang tak terbantahkan dari Divine College, Gu Fei Fei. Namun, si manis ke ini memang melampaui harapan semua orang. Haha, kemanis, selamat. Letionsta dan Leslieta menangkupkan tinju mereka bersamaan. Tidak menyangka kamu bisa menembus gerakan tubuh kelas Pris. Kamu hebat. Bukan hal yang jarang bagi manusia untuk mencapai terobosan dalam hal keterampilan gerak tubuh. Namun, hal itu hampir mustahil bagi naga. Itulah sebabnya mengapa pria berotot besar jarang lincah seperti monyet. Hehe, aku beruntung. Si manis tersenyum. Dia masih ingin lebih. Bagaimana kalau kita panggil beberapa lagi untuk latihan? Ini kesempatan langka. Letionsta dan Leslieta langsung mengangguk setuju dan berteriak kepada penonton. Fadalista, Hirta, turun sekarang untuk beberapa ronde. Baiklah. 2 bayangan melesat turun. Mereka adalah 2 jenius lain dari generasi ini. Karena mereka tahu bahwa Qiyutike telah mencapai terobosan dalam keterampilan gerakan tubuh kelas angin, mereka membawa senjata mereka. 1 pedang panjang dan 1 tombak logam berat, serta sepasang palu logam raksasa yang masing-masing beratnya lebih dari 1000 kilogram. Letionsta adalah yang terkuat di sini, jadi ia menggunakan tinjunya. Leslieta adalah yang paling lincah, jadi ia memilih pedang panjang. Fadalista menggunakan tombak sebagai pendukung, dan Hirta memilih palu untuk memberikan tekanan. Setiap senjata memiliki kegunaannya masing-masing. Meskipun ras naga jarang bergantung pada senjata, benda-benda ini tidak membutuhkan banyak koordinasi untuk menjadi efektif ketika digunakan bersama-sama. Namun, Qiyutike sama sekali tidak khawatir dengan barisan seperti itu. Ia tersenyum dan bergabung dalam pertempuran tanpa berkata apa-apa. Letionsta menggunakan tinjunya dan menjadi yang pertama menyerang. 3 lainnya bergerak dari sisi untuk menekan Qiyutike. Awalnya, kelima orang ini terjebak dalam pertarungan sengit. Koordinasi mereka berantakan karena mereka semua melancarkan serangan masing-masing. Si manis juga belum familiar dengan gerakan tubuh kelas anginnya. Oleh karena itu, ia merasa lelah menghadapi mereka. Namun, Letionsta dan yang lainnya segera menyadari keberadaan mereka. Hirta bertanggung jawab atas serangan-serangan utama dengan palu-palu raksasanya. Leslieta memberikan perlindungan dengan pedang panjangnya, sementara tinju Letionsta digunakan sebagai senjata tambahan. Fadalista berputar-putar sambil memegang tombak untuk mencari celah. Hal ini membuat penghindaran Qiyutike jauh lebih sulit, karena ia merasakan tekanan yang meningkat. Untungnya, ini adalah pertarungan internal antar ras naga. Tak seorang pun terlihat ingin membunuh. Karenanya, masih ada cukup waktu reaksi bagi semua orang dalam pertarungan. Setelah beberapa lusin ronde, gerakan Qiyutike menjadi jauh lebih lincah. Ia jauh lebih mudah menghindari serangan. Ia teringat metode Hong Dali saat menghadapi Kong. Hong Dali tidak memilih melawan api dengan api. Sebaliknya, ia menggunakan kecerdasannya. Setelah beberapa ronde berikutnya, Qiyutike tiba-tiba tersenyum dan melancarkan serangan murahan di depan Letionsta. Saat melancarkan pukulan, Qiyutike mengarahkan tinjunya ke kanan, ke arah Leslieta yang sedang membidik dengan pedang panjangnya. Saat Leslieta melihat Qiyutike menghilang, ia menyadari bahwa ia akan menusuk Letionsta jika terus bergerak. Karena itu, ia segera menarik kembali serangannya. Namun, Qiyutike melancarkan serangan berikutnya. Ia mengarahkan pedang panjang Leslieta ke arah palu ganda Hirta. Dengan suara keras,
pedang dan palu itu beradu. Pedang panjang itu langsung hancur lebur. Saat itu, Kyutike berlari ke belakang Fadalista dan mendorongnya ke depan. Begitu saja, Fadalista jatuh menimpa Letionsta. Keduanya jatuh ke tanah sambil berpelukan. Hirta tak sempat bereaksi. Si manis meraih tombak Fadalista dan mengelabui Hirta. Saat Hirta bersiap membela diri, tiba-tiba ia merasa tangannya mati rasa. Si manis mencuri palu logamnya dan memutar-mutarnya seperti mainan. Dalam sekejap mata, serangan gabungan dari keempatnya diselesaikan begitu saja. Seluruh tempat hening. Tak seorang pun percaya apa yang mereka lihat. Meskipun tak satu pun dari kelima orang itu benar-benar menggunakan jurus pamungkas mereka barusan, seluruh prosesnya tetap memukau. Setelah setengah menit, semua orang akhirnya berdiri dan memberi tepuk tangan meriah kepada Kyutike. Banyak anggota muda ras naga bahkan berteriak, "Kyutike, kerja bagus. Kamu hebat sekali. Aku sayang kamu. Keimut, kamu hebat, gerakan-gerakan tadi sempurna, menakjubkan." Bahkan tetua agung pun tercengang. Gerakan Kyutike sangat mengesankan. Gu Feifei mengangguk dan berseru. Itu jauh lebih baik daripada gerakan tubuh kelas bris biasa. Saat semua orang memuji kemajuan pesat Kyutike, ia tiba-tiba berbalik dan tersenyum manis kepada Hong Dali. "Dali, terima kasih. Apa yang kusadari barusan ternyata lebih hebat dari yang kubayangkan. Hehe, aku akan mentraktirmu makan nanti saat kita pulang." Hong Dali bingung dan menyentuh hidungnya. Ia bertanya-tanya. "Aku bahkan tidak melakukan apa-apa. Kenapa kau harus berterima kasih padaku?" "Aku tidak peduli, aku hanya harus berterima kasih padamu." Kyutike tampak senang saat dia tersenyum. Gerakan tubuhmu sangat mengesankan." Letionsta dan yang lainnya melangkah maju dan memberi selamat padanya. "Meskipun dulu kami tertinggal di belakangmu, itu tidak sejelas ini. Sepertinya jarak di antara kita semakin lebar. Kita juga harus berlatih keras setelah kembali. Kalau tidak, kita akan tertinggal di belakangmu." Leslieta mengangguk setuju. Lalu, ia menatap Hong Dali di antara penonton dan mendengus. "Namun, bagaimanapun caranya kau berhasil menembus batas, kau tetaplah seekor naga. Kau tak boleh jatuh cinta pada Hong Dali, manusia itu. Sekalipun kau ingin mencari pasangan, kau hanya bisa melakukannya di dalam ras naga." Tiga orang lainnya mengangguk dengan bersemangat. Kyutike tidak hanya berbakat, tetapi juga cantik dan imut. Dia adalah teman yang sempurna bagi banyak naga api muda. Karena itu, mereka semua memandang Kyutike seperti batu giok yang tak ternilai harganya. Jika Kyutike jatuh cinta pada Hong Dali, manusia ini, mereka mungkin akan marah besar. Bagaimana aku bisa jatuh cinta pada Hong Dali?" Si manis ketersipu. "Jangan bicara. Omong kosongmu terus." Setelah mengatakan itu, ia kembali ke penonton. Mereka berempat terdiam di sana, saling memandang. Tak seorang pun yakin apa yang dipikirkan si manis ke. Ketika Hua Yueling melihat Kyutike kembali ke penonton, ia tersenyum dan berkata dalam hati, "Sepertinya kekasih kecilku mendapatkan hasil yang besar lagi dari perjalanan ini." Sang terpilih, Kong, pasti akan meminta pertanggungjawaban Bei Yuanxing saat ia kembali. Terlebih lagi, dengan teman-teman yang kuat seperti Krishnata dan Gu Feifei, masa depannya tampak sangat cerah, haha. Hua Yueling datang karena khawatir Hong Dali akan berada dalam bahaya karena Bei Sihui, si pembunuh bayaran. Namun, ia merasa jauh lebih tenang setelah melihat betapa dekatnya Hong Dali dengan Gu Feifei dan Krishnata. Saat itu, terdengar suara keras. Suara itu berasal dari suatu tempat di dalam jurang api. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terdengar dari sebuah hotel. Kemudian, sebuah bayangan terlempar dari asap. Ia melayang di udara ribuan meter dan terlempar langsung ke arena. Boomim! Ia menghancurkan banyak sekali bangunan di sepanjang jalan. Ketika akhirnya ia jatuh ke arena, ia terus berguling-guling di tanah sejauh beberapa ratus meter. Bab 1129. Gambar dua roti. Pria ini mengenakan baju zirah biru. Dia adalah Hong Binhao, salah satu anggota keluarga Hong yang diutus Hua Yueling untuk melindungi Hong Dali secara diam-diam. Peristiwa ini sangat mendadak. Belum ada yang sempat bereaksi. Hua Yueling langsung bersembunyi. Ia memilih menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Tepat pada saat itu, sebuah bayangan melesat dari sisi lain jurang api. Itu adalah Hong Wei Cheng, prajurit muda lainnya dari keluarga Hong yang ditugaskan untuk melindungi Hong Dali. "Binhao, apa yang terjadi padamu?" Hong Wei Cheng segera membantu Hong Binhao berdiri. Meskipun mereka sering bertengkar dan berkelahi dalam keluarga, mereka secara alami adalah sekutu dalam menghadapi musuh bersama seperti ini. Hong Wei Cheng buru-buru bertanya, "Kamu masih bisa bicara? Siapa itu?" Bagaimanapun, Hong Binhao adalah seorang prajurit tingkat sektor bintang Orde keempat. Meskipun terluka parah, nyawanya tidak terancam. Ia membuka mulutnya dengan susah payah dan berkata, "Itu Bei Sihui dari keluarga Bei."
Hati-hati. Sudah kuduga. Hong Wei Cheng menggertakkan giginya dengan marah. Aku tahu dia akan datang, tapi aku tidak menyangka dia berani bertindak secepat itu. Karena Hong Wei Cheng sedang berbaring di arena ras naga, Bei Sihui tidak akan pernah berani menghabisinya di sini. Karena itu, Hong Wei Cheng bergegas menuju ke arah Hong Bin Hao sebelumnya. Tunggu di sini, aku akan membalas dendam untukmu. Ia langsung menghilang. Masih terlalu impulsif. Hua Yueling menatap Hong Wei Cheng yang pergi dan menggelengkan kepalanya. Tapi, ini perilaku normal. Kalau dia tidak menyingkirkan Bei Sihui, dia tidak akan bisa tenang. Hanya saja, tidak akan mudah baginya untuk menemukan Bei Sihui dengan batu jiwa transformasi. Setelah semua kekacauan itu, semua orang maju. Hong Dali berada di depan dan mencapai Hong Bin Hao lebih dulu. Apakah kamu bagian dari keluarga Hong? Karena orang ini kemungkinan adalah seseorang yang ditugaskan oleh nenek buyutnya, Hua Yueling, untuk melindunginya, Hong Dali merasa sangat khawatir. Tuan Muda Dali, hati-hati. Hong Bin Hao buru-buru berkata, jangan terlalu dekat denganku. Bei Sihui bisa saja mendekatimu. Batu jiwa transformasi Bei Sihui memungkinkannya berubah menjadi wujud apapun. Ia berhasil menyergap Hong Bin Hao dengan berubah menjadi sehelai rambut. Kini setelah Hong Dali menghubunginya, hanya Tuhan yang tahu apakah Bei Sihui ada di dekatnya. Jika ia berhasil menempel pada Hong Dali, konsekuensinya akan mengerikan. Oh tidak, sayangku akan menghampirinya. Hua Yueling gugup. Ia berencana agar Bei Sihui menyerang orang-orang yang melindungi Hong Dali terlebih dahulu. Namun, karena Hong Bin Hao terluka parah, jika Bei Sihui menemukan cara untuk mendekati Hong Dali. Namun, sudah terlambat. Bei Sihui punya rencana yang persis sama. Setelah berhasil menyergap Hong Bin Hao, ia langsung berubah menjadi sepotong magnet kecil dan menempelkan dirinya pada baju besi logam Hong Bin Hao. Begitu Hong Bin Hao mendarat, ia langsung meninggalkan baju besinya dan tetap di tanah, menunggu kesempatan. Begitu Hong Dali mendekati Hong Bin Hao, Bei Sihui segera menempelkan dirinya ke baju besi Gu Feifei saat tidak ada orang yang melihat. Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Tak seorang pun akan mengira dia dekat dengan Gu Feifei. Sudah terlambat, Bei Sihui mungkin sudah berada di tubuh kekasihku sekarang. Hua Yueling khawatir. Lupakan saja, tidak ada cara lain. Aku harus melindungi kekasihku secara diam-diam. Meskipun pengguna kemampuan tidak dapat menggunakan kemampuan mereka pada Gu Feifei, mereka tetap dapat menggunakan kemampuan mereka jika Gu Feifei bukan target serangan mereka. Oleh karena itu, Gu Feifei tidak menyadari keberadaan Bei Sihui di tubuhnya. Kau dari salah satu dari 3 keluarga kerajaan besar, keluarga Hong. Tetua Naga Api, Anubreta, melangkah maju dan buru-buru memerintahkan bawahannya. Bawa dia untuk berobat sekarang. Gunakan obat terbaik kami untuknya. Sebagai kepala 3 keluarga kerajaan besar, keluarga Hong memperlakukan ras naga api dengan baik. Sekarang, karena ada anggota keluarga Hong yang terluka, mereka harus melakukan sesuatu untuknya. Batuk, batuk. Hong Bin Hao batuk beberapa kali dan mengeluarkan darah. Ia berkata lemah, terima kasih. Bei Sihui ini memukulku dengan keras. Feifei, bagaimana lukanya? Hong Dali kurang memahami tingkat keparahan luka, jadi ia hanya bisa bertanya pada Gu Feifei. Dia tidak akan mati, kan? Tenang saja, dia tidak akan mati. Gu Feifei bersikap acuh tak acuh. Bagaimana mungkin prajurit tingkat sektor bintang Orde keempat mati semudah itu? Dia akan baik-baik saja setelah setengah bulan istirahat. Tapi Bei Sihui dari keluarga Bei itu pasti merepotkan. Dia sengaja membawa orangmu dari keluarga Hong ke sini, jadi dia pasti ikut. Kita hanya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Oh, semua baik-baik saja asal dia selamat. Hong Dali lega dan tersenyum. Paman, istirahatlah dulu. Aku akan jalan-jalan. Tuan Muda Dali, hati-hati. Hong Dali ini adalah permata berharga kepala keluarga, jadi Hong Bin Hao buru-buru mengingatkannya. Jangan pergi kemanapun sendirian. Bei Sihui ini sangat merepotkan. Aku mengerti. Hong Dali mengangguk. Lalu, ia pergi bersama Gu Feifei dan Qiu Tike. Setelah mereka meninggalkan kerumunan, mereka menemukan tempat duduk. Gu Feifei bertanya, Dali, apa rencanamu? Ah, ada rencana. Hong Dali memeluk lengannya dan berpikir sejenak. Lalu, tiba-tiba ia tersenyum. Tidak ada rencana. Katanya dia bisa berubah. Siapa tahu dia akan berubah jadi apa? Kita tidak akan bisa menemukannya. Jangan pedulikan dia. Ayo main sendiri. Oh ya, Feifei, jam berapa sekarang? Gu Feifei tidak lagi terkejut dengan perilaku Hong Dali. Ia langsung menjawab, jam 1 siang. Ada apa? Apa lagi? Hong Dali tertawa. Ayo, kita tetap jadi bankir. Jam 1 siang. Bukankah itu waktu yang tepat untuk menjadi bankir? Gu Feifei,
Si pecandu saham sejati langsung setuju. Baiklah, ayo. Karena mereka sudah membuat keputusan, mereka bertiga segera kembali ke tempat tinggal sementara mereka di sini. Karena mereka satu asrama di sekolah, mereka juga tinggal bersama di sini. Hua Yueling, yang bersembunyi di kejauhan, memperhatikan Hong Dali pergi. Ia mengerutkan kening dan berkata, apa yang dipikirkan kekasihku? Dia sama sekali tidak waspada. Agak aneh. Kekasihku biasanya tidak seceroboh itu. Sambil memikirkan hal itu, Hua Yueling berubah menjadi bayangan tipis dan mengikuti di belakang mereka. Gerakan tubuhnya sangat menyeramkan, seolah-olah ia adalah hembusan angin yang sangat lembut. Angin yang tak terasa. Tak heran ia dinobatkan sebagai salah satu prajurit terkuat di keluarga Hong bersama Hong Xingyu. Hua Yueling baru saja menunjukkan bahwa ia berada di puncak keterampilan gerak tubuh tingkat kedua. Ia selangkah lagi menuju tingkat tanpa angin. Begitu dia benar-benar memasuki kelas tanpa angin, kehadirannya tidak akan terdeteksi sama sekali. Tak lama kemudian, mereka kembali ke kamar. Hong Dali langsung membuka pintu dimensi. Mereka bertiga pun bersiap menuju dimensi kenikmatan. Gu Feifei dan Qiyuti tidak terkejut, karena mereka sudah pernah ke sana sebelumnya. Namun, ini pertama kalinya kakek pelayannya, Raja Iblis, datang ke sini. Ia benar-benar tercengang. Dali, kemampuan apa ini? Raja Iblis memandangi semua mobil di jalan dan merasakan segel pada energi jiwanya. Ia sangat terkejut. Kau bisa membuka pintu dimensi secara langsung. Lagi pula, sekuat apapun seorang pejuang, biasanya ia hanya bisa menaklukkan dimensinya sendiri. Namun, Hong Dali ini bisa dengan mudah memanggil pintu dimensi begitu saja. Apa perbedaan antara sang pilihan iblis dan sang pilihan begitu besar? Ia telah berlatih selama puluhan ribu tahun, namun ia masih terkurung di dimensinya sendiri. Ini tidak adil. Oh, sistem agung yang hilang membuka dimensi kenikmatan ini hanya untukku. Lumayan. Ada misi sampingan dan hadiah, aku bisa menggunakan poin untuk ditukar dengan berbagai macam barang bagus loh. Setelah Hong Dali menerima 3 misi sampingan sederhana dari sistem, ia berbaring dengan nyaman di sofa dan berseru. Tempat ini sungguh yang terbaik. Semua pertarungan dan pembunuhan di sisi lain itu tidak cocok untukku. Raja Iblis merasa kesal dan menggambar lingkaran di lantai. Ini tidak adil. Dulu aku bahkan sulit melangkah 1 langkah pun. Waktu itu, ketika aku masih terjebak di level leluhur iblis, aku butuh lebih dari 2000 tahun untuk melewatinya. Bagaimana denganmu? Kau bisa menukarnya dengan berbagai macam barang bagus. Ada pepatah yang sangat bagus, jika Anda membandingkan orang dengan orang, salah satu dari mereka akan mati. Jika Anda membandingkan satu kebaikan dengan kebaikan lainnya, Anda akan membuang salah satu dari mereka. Jika kau bandingkan dirimu dengan Hong Dali, kau hanya akan meminta kematian. Sementara Raja Iblis merasa tertekan, Gu Feifei sudah berlari ke atas dengan akrab. Ia segera membawa laptop dan duduk di sebelah Hong Dali. Dali, bentuk apa yang ingin kau gambar hari ini? Pasar sudah buka selama 10 menit. Sebagai seorang pecandu saham, tidak ada yang lebih menyenangkan di dunia ini selain berdagang saham. Sungguh menghibur menyaksikan Gu Feifei menggambar menggunakan grafik saham. Si Keyang imut duduk dengan tenang di samping mereka dan menunggu pertunjukan dimulai. Hari ini, bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Hong Dali tersenyum. Gambar 2 roti besar. Tidak masalah. Gu Feifei mengamati tren umum. Ia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, namun, tidak akan mudah untuk mendapatkan keuntungan hari ini. Pasar sedang turun dengan cepat. Sepertinya kita akan mengalami koreksi. Apa hubungannya dengan kita menggambar roti? Hong Dali sama sekali tidak tahu. Tidak banyak. Kita hanya perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk menaikkan harga saham, jawab Gu Feifei. Oh, lebih banyak uang, kupikir itu sesuatu yang lebih serius. Hong Dali berbaring dan bersiap untuk menikmati pertunjukan. Oleh karena itu, rencana Hong Dali untuk menggambar 2 roti dimulai. Setelah insiden grafik EKG sebelumnya dengan Thunder Sares, semua orang menantikan langkah selanjutnya dari bankir misterius ini. Mereka semua ingin melihat skema besar lainnya untuk menggambar bentuk menggunakan grafik saham. Tak terhitung banyaknya orang bahkan membeli beberapa ratus lot hanya agar mereka bisa membeli di harga rendah dan menjual di harga tinggi ketika bentuk grafik sudah dapat diprediksi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.